salah satu masalahnya di negara kita tercinta ini, kemampuan lu untuk berkomentar itu melebihi kemampuan lu dalam mencerna informasi. Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. So, don't miss it. Akhirnya kita kumpul lagi ya. Jumpa lagi. Setelah liburan. Liburan kemana? Di kontrakan aja. Lu di kontrakan aja. Villa 3 ada lagi udah. Iya itu aja. Iya itu aja sekitar situ. Lu aja. katanya mau ini buka ini apa namanya kalau open house. Open house boleh nanti lah kita kumpul-kumpul di sana ya. Iya. Pengajian. biar lebih baik lagi itunya. Syukuran 75 iya, tahun Indonesia merdeka. Iya. loh. Lihat dong. Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Gambarnya aja Indonesia. kan patriot ini. Iya. Patriotnya asli bener. Perasaan gue dia gak megang bambu runcing. Enggak megang deh. Iya. Cuma kepatriotan aja ya. Iya. Ngomong-ngomong nih kemarin kan berulang tahun 75 tahun kan Indonesia. Iya. Apa yang lu lakuin untuk merayakannya? Gue sih nonton upacaranya ya. Pacaran. Di TV gue nonton di TV. Nggak ada. Asli gue mau bini gue nonton sampai habis. Gimana maksudnya ada perbedaan? Nggak ada, yang jelas nggak ada tamu berarti ya? Nggak ada. Jadi Cuma kosong? ada beberapa, gue nggak bilang kabinet ya, tapi adalah dari bukan kementerian, kalau gue nyebut ke presidenan, staf kepresidenan tetap ada. Iya, staf kan ada. Tapi kan biasanya itu kan ada tenda-tenda gede di sekitarnya Betul. Enggak, tapi Nggak nggak ada. Tamu-tamu negara ini nggak ada. Ada. Nggak, cuma apa yang buat gue menarik ya adalah kan yang ngeliput, gue juga nggak tahu nih ini yang ngeliput, soalnya kemarin kalau kita ngobrol flashback jauh buat ke belakang, anaknya Tante Lulu kan kerja di Betul, media kepresidenan. Media pemerintahan lah. Media Ya. pemerintahan. Gue nggak tahu yang ngegarap itu adalah dari stasiun TV atau media pemerintahan sendiri. Yang jelas medianya aja pakai baju adat. Buat gue sih ribet banget ya kalau yang pegang kamera harus tetap pakai baju adat, berat men. Asli gue bilang. Tapi kenapa mereka tetap upacara ya? Ya mungkin Gak ada yang nonton loh padahal. Ada di TV. Lu kali nggak nonton. Enggak, Gue nonton. Gue kebetulan tanggal 17 masih tugas Jaga. di rumah sakit. Iya. Gue nonton nggak sampai selesai sih, cuma dikit doang. Jadi kayak cuma penasaran aja gitu. Kira-kira kayak gimana sih ini lagi pandemi gini kan gitu. Upacara tetap ada, ternyata tetap ada gitu. Walaupun kapasitasnya sedikit dan juga terbatas juga gitu. Tapi yang bagian nyanyinya keren loh itu. Lo bagian nyanyi keren ya. Virtual meskipun dalam tanda kutip ya kita bilang virtual, tapi kan backgroundnya sama semua, lo kayak satu studio nih. Terus itu pas kibraka tetap lengkap? Lengkap. Enggak cuma 3 orang doang jalan dari awal gitu enggak? Enggak, tetap. Cuma apa namanya ini yang panglima apa ya? Panglima upacara kali ya. Iya kalau pemimpin upacara ya. Kalau komandan dong. Komandan. Ya. Lah kalau presiden Pak Presiden Panglima. Iya. Berarti komandan melapor ke panglima. Iya. Kayaknya ya. Iya. Correct us if we are wrong ya. Iya, soalnya udah lama banget. Cemil. Jadi itu masih pakai full masker sih gue bilang. Oh, mereka pakai masker? Setahu gue pakai masker. Yang malah nonton pakai masker ya? Iya, para petugasnya pakai masker semua. Jadi buat gue agak-agak gimana ya? Ngap bro. Mungkin tetap ngikutin protokol kesehatan aja kali ya. Kan soalnya ada yang pakai masker sepedaan pingsan kan? Ada juga, tidak dianjurkan sebenarnya. Kena matahari langsung. Iya, tidak dianjurkan juga ya. Begitu ya dok ya, healthy dan raw gitu ya. Gila, tinggi banget engagementnya. Main. Gitu kan dok. Nanti. Gue jamin itu. Kirim pertanyaan. Gue jamin tuh yang rame tuh gara-gara pikoknya. Pikok tuh apa? Pikok tuh cat rambut. Cat rambut, pikok. Zaman lu pikok, istilah yang murah. Iya. Kalau yang buat tembok soalnya kan pilok. Gue ngeliat kan, gue liat video, gue liat komennya itu pikoknya Bang Rizky.
Mereknya Miranda ya. Mereknya Oh iya, Indomaret. kalau gel rambut dulu apa namanya yang terkenal tuh? Gatsby. Bukan. Oh, Tanco. 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 weh. Tanco. Gila bubat itu. Warna hijau ya deh. Iya. Bubat. Itu bikin rambut lembut ya. Dempes. Itu apa namanya? Nggak gue bilang apa? Sekotak ya, apa sebotol? Botol. Sebotol itu 8.000 men. 8.000 zaman Tapi Asli masih ada yang jual. Iya, itu dulu kan. 8.000 dulu kan mahal sebenarnya. Iya, tapi sekarang nggak ngikut upgrade tapi harganya. itu bagus buat rambut cuy. Iya, Nggak dulu. gimana-gimana. Menutrisi ya. Iya, menutrisi. Dulu itu yang high classnya si Tanco itu. Oh enggak Kalau- Gatsby. Enggak lah, Tanco tuh udah lebih dulu dari Gatsby cuy. Kalau iya maksudnya kalau misalnya yang ngehitsnya itu Gatsby, kalau Tanco tuh kayak cuma ya pakai itu bapak-bapak biasanya gitu. Iya, artinya ada kelas di bawahnya lagi, di mana misalnya orang-orang pengen kelihatan pakai minyak rambut, tapi nggak bisa, itu pakai sisa minyak goreng biasanya. Oh iya benar ya. Ah gile. Jelantah Ada, yang cuy. jelantah Iya, ya, jelantah. iya, Ada ada. yang pakai cuy. Ya nggak minyak goreng dong, jelantah Makanya- beda dong buat ngurut bukan sih kalau Makanya jelantah. kalau lu cari di konten YouTube, kalau misalnya itu ada yang namanya pomade emergency dia bikin konten. pakai ini, pakai apa? Gue tahu. Apa tuh? Ya, yang bagus tuh susu kental manis, Susu manis ya. Ya, Kerjaannya pemain- Gofar pemain- ya tau. Gila. mentega. Mentega ya. Enggak ada yang gue bilang yang Cuma kuat lengket itu banget ini ya. putih telur. Putih telur ada ya. Oh gitu. Lengket itu. Langsung prek kenceng gitu. Soalnya pas udah kering lu bener-bener Ada yang baunya enak tapi lemes, autan. itu biar klimis doang. Iya. klimis doang. Yang penting silau kena lampu coy. Ngomong-ngomong ya tapi kelakuan orang-orang Indonesia tuh ada aja ya. Iya, Ada, iya, ada. iya. Saking uniknya orang Indonesia tuh memang ada beberapa sifat-sifatnya yang sangat luar biasa. Iya, warga Indonesia Iya. yang budiman. Iya, WIB. budiman. Ini kan Iya, sesuai kita hari kemerdekaan nih. Ini kita buat lu pada yang nggak tahu nih, kita masih rekamannya di bulan Agustus. Iya, betul, Yoi, betul. Agustus akhir. Belum habis ini. Harusnya nih kita hari ini rekaman sama adalah tamu. Ini kita udah nyiapin setting 4 orang sebetulnya. Iya. Ini ada mic keempat nih. Tapi berhubung tamu yang nggak bisa datang, kita Iya. ya udah. Sibuk dia, sibuk. Kita mau bikin episode khusus tribute to Indonesia lah. Yoi. Oh iya, gila berat banget. Ini kan kalau suka ada acara tuh 1 jam bersama. Nah, ini 1 jam bersama Iya. Rehab nih. 1 jam bersama gua, Hilmi. Iya. tribute-nya tuh Indonesia. Indonesia. Ya, oke. Ini sebetulnya nggak cuma tribute to Indonesia, Reng. Ini gua menghargai acara lu nih, konten lu nih. Apa? Bintang 5. Oh 5. Oh, 5 ya. 5. Oh iya 5. Iya. Mau ngomongin 5 apa nih sebenarnya? Iya, jadi kan biasanya kalau lu kan 5 apa lu ngomong sendiri kan. Nah, sekarang gua sama saya temenin nih. Kita nimpalin boleh, lah. boleh. Oke, Iya. boleh. Jadi kan udah 75 tahun nih Indonesia. Kalau 75 tahun orang tuh udah renta, coy. Udah rentan. Oh iya, iya, iya. Udah asam garam kehidupan Enggak, tuh jadi udah cukup. soalnya pertama kali si dokter datang nih, tahu dia ini bawa data, bawa sampel dia. Oh iya, bawa Ceritanya dia sampel udah dia. bikin kuesioner ke 100 orang. Iya. Betul. Gua kangen sama family 100 sama si Sony. 100 orang dan 10.000 pengguna Sony Facebook Tulung. ya. Hampir gua salah ngomong. Oh, no. Lutung hampir. Sony Tulung. Sony Tulung. Sony Tulung. iya. Sony Tulung. Iya. Jadi lu bikin kuesioner tuh udah 100 Iya. buat 100 orang ya. Jadi gua waktu pas di jalan gue bilang kita bikin episode 1 jam kali ya, seru. Terus Iya, iya. gue pikir apa yang ini. Ternyata si Said ngubungin gua. Kita record 1 jam deh. Oh yaudah. Gue ngapain nih? Yaudah gue kasih kuesioner ke 100 orang. Enggak, soalnya kalau dari segi podcast kalau menurut gua podcast yang hangat lah ya, biasanya rata-rata kan tembus di atas 50 menit sampai sejam. Kita Iya. nih belum ada yang nembus nih. Iya. Ada ya? Belum. Baru ada. maksimal 40-an. 50 menit ada enggak? Enggak, 40-an. Dari Iya, awal. 49,39 detik lah. Oh iya, siap. belum Belum sampai 50. Sampai 50 menit. Jadi kita mau Iya. bikin yang 1 jam ini ngomongin tentang apa tadi? Nah, itu Lima apa? tribute to Indonesia. Jadi 5 hal, bukan 5 hal, 5 sifat. 5 ya? sifat 5 sifat. terpuji orang Indonesia. Wah. Warga Indonesia yang budiman. Warga Indonesia budiman, netizen budiman, kita mau apresiasi banget nih Apresiasi, netizen. iya. Ini yang benar-benar jadi ciri khas orang Indonesia. Kalau orang lihat begitu tahu sifat-sifat ini, ini orang Indonesia. Iya. Orang Indonesia banget yang Indonesia Iya, banget lah ini ya. orang Indonesia itu rajin menabung. Orang Indonesia banget. Nah, iya. Indonesia banget. Contoh-contoh ya. Kalau Iya. kita flashback buat ngecek warga lain. Iya. Kalau orang Jepang yang menurut lo apa? Wow, orang Jepang tuh males banget. Parah. Iya, males parah orang Jepang. Dan orang orang Jepang tuh nggak bisa bangun jam 7 pagi itu masih di tempat tidur, coy. Nah iya. Oh, iya. Dan lagi Bangun kalau orang tuh Jepang jam 8. patriotismenya tuh rendah banget. Iya. Yang kayak ibaratnya atasan nyuruh
tempeleng pala kamu sendiri nggak mau dia. Nggak mau, iya. Siapa sih lu katanya? Iya, orang-orang Malah beda sama orang orang Indonesia Jepang ya, bagus. beda Iya, banget. kayak lu bayar gue cukup aja orang Jepang. Iya, orang orang Jepang gitu. Kalau orang Indonesia enggak ya? Enggak. Orang terpuji Orang banget, Indonesia, budiman Uji. banget. Ini iya. spesial 75 Spesial tahun. 75 tahun. No introspeksi diri, Oh, langsung penghargaan. Ini classify banget ya. Iya lah, gila lu. Ya gak ada gunanya kita ngeritik-ngeritik bangsa sendiri coy. Benar juga. Karena orang Indonesia itu emang sebetulnya pengen banget dikritik. Tapi ya gak ada yang bisa dikritik. Iya, betul. Gila, Sifatnya susah. terpuji semua. Parah. Soalnya orang Parah. Indonesia itu yang pertama yaitu orangnya tuh tipenya rendah diri, rendah hati. Ais, Orang bukan rendah diri, rendah diri kan jelek ya, rendah hati, rendah hati, iya. Orang tuh Memang kalem kalau secara gitu. fisik kita bukan nggak setinggi itu, Iya, dirinya tidak iya. setinggi itu Iya, secara iya, fisik. Secara fisik. Rendah hati tuh yang benar-benar kalem gitu. Nggak pernah Parah. banyak gaya orang Indonesia tuh Iya. nggak ada yang banyak gaya memang. Ini makanya dia tampil seperti ini kan. Lu pada nggak tahu ya dulu, lu inget gak? Gue sekarang umur berapa ya? Umur gue sekarang 31. Dulu zaman gue SD dulu ada film yang Bu Jojo Bu. Ya. iya. Lu zoom. Ini Cucu bu. Cucu kedinginan aku. Terus dikasih kerupuk angka 8 gitu kan. Panggil sama si JJ ya. dipanggil Iya, sama si itu Di JJ. dalam, sini aja. di dalam maknya mah makan Indomie. Iya, itu. Indonesia lagi. Indonesia lagi. banget. Parah. Indonesia tuh, waduh gila. Rendah hati banget. Rendah hati banget. Tidak gitu. banyak gaya. Gak banyak gaya teman. Saking nggak banyak gayanya tuh pokoknya YouTube premium tapi makan ngutang. Nah, Yoi. yoi. Benar. Bener Karena kan? makan tuh cukup pakai apa namanya? Kalau inget tuh kalau istilah di kantor tuh ada akhir bulan aja anak kantor nih, anak kantor kita semua ini pada makan pizza. Pizza akhir bulan. Oh ini pizza mie. Wow, pizza mie masih tengah bulan, akhir apa? bulan. Kerupuk pakai saus. Ih, pizza akhir bulan, Bro, namanya, Bro. Oke. Lalu nanti gue bikin healthy and roll out episode makan akhir bulan. Wih, Nice. cakep tuh kayak itu. Yang recommended Pagi ya. itu sarapan sukralfat, siang makan omeprazol. Malam alprazolam biar bisa tidur. Itu lambung itu ibaratnya dihajar tuh pingsan jangan sampai bangun. Iya, jadi nggak ngeluh rambutnya. Berarti diem aja. Diem aja, udah dilapis kan, asam lambungnya nggak dihasilkan, udah dibikin tenang orangnya. Dah. Cukup buat jaga. Sekarang tanggal berapa? 28. 27. 27. Sekarang ini kita tag tanggal 27 itu cukup buat jaga 3 hari ke depan. Cukup ya. Apa itu diet-diet yang itu? Diet apa tuh? Iya. Diet keto, diet mayu, nggak Nggak ini. kenal ya gitu. Gak kenal ya. Ini. Tapi saking rendah hatinya ya kalau Narkocin. misalnya waktu kita masih kecil nih, saking rendah hatinya orang tua kita gitu, sarapan juga sering ngerasain gak sih lu? Sarapan sama bawang goreng doang. Nasinya disangrai gitu, pernah Oh, ngerasain kalau gak sih lu? kalau makan bawang goreng gue udah hobi sih. Oh iya, maksudnya Suka pas gua. sarapan saking rendah hatinya orang Indonesia gitu loh. Iya. Oh, kalau gue nggak bawang goreng doang, gue harus ada bumbu lain kalau gue. Contohnya? Kecap. Oh kecap. Kecap Oh, tuh wah kecap. juara sih. Ih, ada yang lebih enak lagi. Ah. Jadi masak ikan asinnya 2 hari yang lalu, minyaknya kan masih ada. Itu lo campur ke nasi, coy. Oh rasanya gurih ya. Wah, Nasi, gokil. iya bener. Iya, soalnya kalau lo inget ya kalau lo masak telur ceplok biasanya kalau orang yang bener sih biasanya masak telur ceplok kan minyaknya sedikit. Ya. Tapi kalau kita males kan, oh udah ada yang minyak di wajan nih. Itu dia. Tinggal nyalain, goreng. Wah, lebih enak itu Kalau Pas kita ceplok rasa angkat, ayam goreng kan? Iya, telur ceplok kita angkat sama minyak-minyaknya tuh, gua terus kasih kecap, wah Enak gila, udah banget. kayak dibumbuin dah tuh. Itulah makanya kenapa orang Indonesia itu rendah hati cuy. Kayak pedagang pecel ayam pecel lele kan gak pernah ganti minyaknya kan. Karena saking rendah hatinya gitu loh, digoreng lagi digoreng Karena lagi. dia terus ngerasa ini tuh bumbu dia udah bikin matang-matang. matang-matang, ini. iya, jadi nggak Kalau pernah kita diganti. buang, nanti orang nggak bisa nikmatin kan rasa bumbunya kan. Parah sih. Ini udah menit ke berapa sih nih? 12. 12 ya. Gue takut sebetulnya yang denger ini tidak punya ini kemampuan interaksi yang cukup bagus sebetulnya. jadi Gue takutnya bisa disimak dicatat. orang Indonesia rendah hati ternyata. Selama ini saya salah. Anda memang salah. Anda harus positive thinking. Iya. Orang Indonesia tuh nggak suka yang hari Jumat pulang kerja lu bilang apa? TGIF. TGIF tuh nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Nggak bisa dia. Biasanya pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah, Iya. langsung ngaji. Cinta keluarga banget ya. Parah. Tenggo ya. Tenggo. Nggak suka ya orang Indonesia ya. Berapa lapis? Nggak ada orang Indonesia pulang kerja itu hari Jumat ke double doors gitu nggak ada. Nggak ada ya. Duck Nggak ada down ya. apa tuh duck down party Iya. itu apa itu? Nggak kenal. Nggak kenal bisa dia. orang Indonesia tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak misalkan orang kan kalau pulang wah
Jumat kan biasanya banyak nih warga Jakarta ini kan ternyata orang luar Jakarta kan. Dan memang Jakarta ini lapangan kerjaan banyak sekali sampai semua orang kesini deh biar menuhin biar jangan sampai kosong di lapangan pekerjaan. Tapi kalau udah Jumat ya pulang ke daerahnya. Kayak lu gimana sih? Keluiang gitu. Terus misalkan kayak teman-teman gua dulu banyak yang Bandung. Jadi kalau udah Jumat pulang ke Bandung. Udah nggak kan macet tuh jalanan tuh. Biasanya kan kalau orang-orang luar mah pasti gue party dulu deh gitu. Orang Indonesia mah enggak lah, terabas aja udah. Apa itu TGIF men gitu. Yang dengerin makin ini mereka bertiga nih hidup di Indonesia. Enggak, soalnya kalau kita flashback waktu itu kan kita pernah ke Jerman kan waktu itu. Iya. Itu kalau gue inget itu kita bukan weekend ya, hari kerja ya. Bukan, hari kerja. Orang tuh kayak kumpul-kumpul tuh hari kerja bisa sampai jam 1 malam. Lu bahkan keluar kan malam-malam kan? Iya, keluar malam-malam. Gue sekamar sama dia keluar malam-malam, orang mau pada ada yang minum atau apa, makan gitu kan. Itu pagi-pagi mau berserakan aja. Tapi besok pagi-pagi bersih, ngantor semua. Iya, jadi sebetulnya bukan mereka bisa jaga kebersihan dengan baik, tapi orang Jerman tuh sama waktu oke, Bah. Ya, itu nggak maksud gue soal kerjaan, mereka itu komitmen dengan kerjaannya. Oke. Misalnya yang bertugas membersihkan sampah, ya betul-betul jam 2 pagi itu udah nyisir jadi segala macam botol minuman, sampah ciki. Iya. Orang Jerman makan ciki. Tapi yang jelas jam 5 pagi lo keluar itu bersih. Kalau dibilang orang Indonesia nih negatif mulu itu Enggak, dulu karena temanya kan belum bisa direkam, belum bisa dilihat. Kalau sekarang kan semua udah ada rekam jejak. Ya wes lah. Lama-lama aus juga nih cari air apa? Boleh ya. Ya. Nah, mungkin dari tadi masih banyak yang bingung nih. Apa tuh? Ini orang bertiga ngomong apaan sih? Disangka ngobat kali. Enggak, jadi maksudnya tuh begini. Ini kan Indonesia itu merdeka ada 75 tahun. Iya. Tapi kan kita ya harus banyak-banyak introspeksi diri. Gitu. Jadi ya udah, jadi biar kita nggak konten negatif kan tadi kita bilang bahwa orang Indonesia tuh rendah hati. Nah, yang dimaksud Rengga kan mungkin tadi itu sebetulnya orang Indonesia ini agak banyak gaya. Iya. Kan maksud gue ya. Iya. Gue yang dijual ya. Siap, jago emang abang. Jago. Siapa yang milih konten? Akhirnya lu dapet kan ini kan bridgingnya begini. Siap abang. Paling jago dah abang. Baru di bridging sekarang. Jadi kalau lu mau mencaci maki lah. Dia yang bilang bahwa orang Indonesia enggak. Ini kan gue bilang. Udah sering soalnya. Ini kan sebetulnya ini kita kau kan gua kasih kuesioner ke orang lain. Betul. Kita kan membawakan. Oke. Jadi ternyata masih banyak yang bilang bahwa orang Indonesia itu terlalu banyak gaya. Mungkin bukan terlalu banyak gaya. Berbagai macam bahasa ya penyampaiannya. Gengsi coy maksudnya. Iya, banyak gitu. banget yang gengsi memang. Padahal kalau kita lihat orang terkaya nomor 1 di dunia siapa sekarang? Masih Mark Zuckerberg. Bukan. Dunia ini. Bezos siapa sih yang punya ini? Virgin. Bukan. Ya, lupa lagi gue namanya. Bukan Walmart, apa sih? Amazon siapa? Yang punya Amazon. Jeff Bezos ya, siapa sih? Jeff Bezos pokoknya Iya. yang punya Amazon kalau Itu nggak salah. padahal dia minumnya masih air putih loh. Iya. Iya, kalau orang Indonesia ini paling suka minumnya mesti yang manis-manis. Harus ada rasanya. Abis ini gua yang kena caci lagi, kata siapa katanya. Tapi emang banyaknya orang Indonesia memang banyaknya gaya, gengsi dan juga gaya. Padahal itu gitu yang mau gue bilang, salah satu yang terkaya misalnya si Mark Zuckerberg. Bajunya cuma satu loh. Itu dia kalau habis pakai cuci baju sendiri loh itu dulu. Nunggu kering besok pakai lagi. Itu makanya kita hari ini pakai baju abu-abu semua gitu. Netral banget. Kan Mark Zuckerberg bajunya cuma abu-abu doang. Karena kan tujuannya kan bukan untuk terlihat kaya, tapi untuk jadi kaya, cuy. Iya. Jadi Lebih baik mana? Lu dikira kaya atau apa kaya lu dikira beneran? miskin? Iya. Mending kira miskin tapi kaya beneran. Iya, benar gitu. Kayak Jojo kan. Gitu. Jojo. Jadi Mark Zuckerberg itu tidak punya lemari baju di rumah. Karena bajunya cuma satu. Itu aja itu aja. Celananya sama. Dia ngisi ini nih, apa namanya, seminar. Kan pakai baju abu-abu itu kan. Sampai rumah tuh dia cuci. Malam dijemur. Mungkin mesin pengering dia punya. Besok dipakai lagi. Iya, pas tidur mungkin aja cuma pakai sarung. Kan Iya, kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu ya.
Contoh lain. Gue takut tuh ya, review media fanpage-nya di take down. Oh, mau Facebook ya? Oh, iya. Mark Zuckerberg nggak terima ya? Enggak. Mark Zuckerberg tidak ngerti bahasa Indonesia. Di Facebook translate-nya belum ada yang oral ya. Iya. Belum bisa. tertulis. Belum bisa. Apalagi kita ngomongnya ini kan. Itulah kenapa video kita tidak ada subtitlenya. Ada Gitu. juga beberapa memang. Siapa lagi contohnya ada. menurut lo? Contoh orang yang tidak gengsi. Orang yang tidak gengsi. Kalau Di gue mana? sih patokan gue karena gue gadget banget, Bill Gates sih. Bill Gates. Bill Gates, iya Bill Gates terutama. Karena gue banyak lihat kalau apa ya foto-foto dia di jalanan kayak ngantri tetap ngantri dan nongkrongnya bukan kayak ngantri itu lu pikir kayak ngantri apa ngantri di iBox enggak, wah kan kompetitor ya, nggak ngantri di tempat ya. Sejak kapan Bill Gates ngantri di iPhone? Emang Bill Gates kayak iPhone deh. Enggak. Maksud gue kalau ngantri di tempat yang mahal barang-barang mahal gitu, enggak. Bill Gates tuh enggak kayak ngantri mungkin yang beli hotdog atau burger gitu, iya. kayak pinggir jalan gitu loh. Artinya dia nggak gengsi dia makan. Kayak emang menurut gue selera rakyat ya. Iya. Suka anjing panas Bill Gates. Hot dog. Ini contoh lain tuh inget gak yang kemarin yang apa namanya? Sergio Ramos yang ngisi ada waktu apa dia? luang dengan lari ngedaki gunung itu. Oh. Ada beritanya. Baru-baru ini. Baru hari ini. Ya iya di jalanan banyak Jadi COVID bro. itu sama aja mengatakan Sergio Ramos tuh nggak punya baju lari loh. Dia lari tuh nggak pakai baju, celana doang. Jadi biar dia nggak repot beli baju, dia makanya bikin tato sekujur badan. Biar seakan tertutupi. Naruto, nggak malu dia. Ngerti gua. Yonglek berarti udah aliran Sergio Ramos. Jadi Spanish Ramos. banget Iya, aliran. beda-beda. Kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau dibandingin sama orang Indonesia ya kayak lari pagi aja kan mesti pakai baju yang gimana gitu, mesti matching atas bawahnya mesti Iya. matching gitu. Kadang beda banget. Baju lu udah banyak cuma karena warna ini belum ada lu beli lu. Iya gitu. Karena Padahal cuma dipakai mengutamakan sekali. gaya. Iya karena mengutamakan gaya dulu Iya. gitu loh. Jadi jangan banyak gaya lah gitu. Beli baju lari mahal, lari cuma 800 meter ngap kan. Sisanya Insta story ya enggak? Iya. Cerita tentang gua. Gini. Oh, gitu deh. Terus beli sepatu, Ultra Boost, anjing. Yang memory foam balik Iya. lagi. Kemarin gue main ketemu sama dia. Kok masih bagus banget nih sepatu? Iya baru dipakai sekali. Gitu. Indonesia banget. Indonesia banget. Dan Malah meskipun belinya ya, gue nyari tuh yang biasanya yang sale, yang laskol gitu. Iya. Ketahuan nih gue belinya di mana. Nanti pas nongkrong bilang yang ini ori, bang penting gue gak beli. Udah lama belinya. Gak Gitu. beli Nyarinya harga nunggu diskon. laskol nih, nunggu Iya. laskol gua. Oh gitu. Gak beli harga diskon. Ya laskol tuh sampai 70% men. sama kayak orang-orang yang pakai sepeda kayak zaman sekarang kan banyak tuh ngetren sepeda kan. Iya, Kayak cuma beli sepeda tuh cuma buat itu memenuhi Instastory aja sebenarnya. Iya, apalagi beli sepeda yang mahal-mahal. Mahal-mahal ya. Padahal di rumah itu udah punya sepeda motor loh. Beda lagi. Enggak. Junaidi. Gini. Lu denger dulu maksud gua. Oh, iya. Kalau lu mau olahraga yang bagus, lu naik sepeda motor. Jangan lu nyalain. Lu engkol tuh kan. Wah, anjir tuh kalori kebakar. Oh, itu iya, lebih wah daripada Iya, lu gua gua inget sepeda lo. Motor dia ini nggak ada koplingnya, tapi motor sport kategori ya. Itu kalau di sela belum keringetan belum nyala. Iya, kategori Iya, motor sport. sport. Iya, artinya kalau lu mau olahraga lu bisa cuma dengan nyela motor doang. Gila, Iya. motor sport. Ngengkol doang gitu loh. Tidak perlu lu beli sepeda 5 juta. Iya benar juga tinggal didorong aja Iya, ya. Udah cukup gitu lu call motor- Reng, enggak Reng lu mau di mana? Di sini. Kenapa? Gue mau olahraga. Anjir. Udah gitu motor sport gua kira dia ini kan sendiri doang. Wih gila motor sport sendiri. Enggak sama Hira dan kameramen kita. Motornya sama. Sama juga. Tipenya sama. Yang membedakan cuma warnanya. Warnanya ya. Tipenya pun sama-sama sport. Asli kalau udah pulang kantor kayak gitu. Ahli gua bilang. Jadi itu tadi sifat kelima. Sifat kelima. Oh, iya. Berdasarkan hasil survei. Dari 100 orang, Dari 100 100 sampel orang, ya. 100 sampel. Oke. Ternyata orang Indonesia masih Gayanya gengsi. gayanya tinggi. Kadang ngomongannya juga tinggi Iya. ya. Kadang juga bilangnya gini taunya Naik satu. Naik satu peringkat gitu kan. Nomor 4. Nomor 4. Ada apa nih kita nomor 4? Itu hobinya menyalahkan orang lain tuh nyalahin keadaan. Oh iya, kalau Gitu. kalau keadaannya memburuk atau jelek gitu ya. Iya. nyalahin, Yang salah lu bukan nih." dirinya. Iya. Paling deket tuh nggak? Paling deket apa? Apa tuh? Main FIFA atau PES, main bola ya. Iya. Nyalain stick. Ah, stick. Wah, Ah, itu iya, ya. iya. Ah, stick gua nih katanya. Iya. Itu tuh kebiasaan tuh.
Malah main PUBG itu kan Iya. sinyalnya Main Mobile Legend, padahal mah lancar, wifi 50 Mbps, mati kan, lag, ngaji. Padahal emang mainnya aja gitu. Iya. Lu tidak bisa Padahal menerima main aja. kesalahan diri sendiri. Itu Iya. kalau level-level kecil. Kalau level lebih tinggi tuh ada yang kemarin lagi rame. Apa Ini tuh? kita omongin aja pemain timnas. Oh, dia Ingat komplain kan lo? gini. Apa nih? Apa tuh? Pak? Ingat apa lo? Gue ngomong gak enak aja deh. Jadi kan kita kan STY, presiden ke Capek sebelum gua jadi Jokowi Jojo. STY kan, SBY. SBY. Oh iya aja STY lagi. itu Sinteyong. Nah dia kan pelatih timnas kita sekarang. Dia kan salah satu kebijakan dia dalam melatih itu tidak cuma masalah melatih fisik, melatih strategi, tapi juga non teknis seperti kedisiplinan pola makan. Oh. Jadi pemain timnas tuh dilarang lagi makan Indomie. Jadi Dilarang semuanya makan diatur ya. Gorengan. Sekarang harusnya makannya samyang ya. Ini mah standarnya naik ke Korea. Kalau kalau lagi main mules-mules Iya. latihan Jadi mules-mules. intinya menurut penelitian pun begitu, pola makan lu itu sangat berpengaruh terhadap kinerja badan lu. Betul. Mini at least ke stamina ya. Nah, ternyata kemarin bocor tuh ada pemain timnas jalan mungkin sama ceweknya atau sama siapa di IG story viral. Makan apa nasi ya? padang. Ya Allah. Ih, Gitu. itu mewah loh buat sebagai Iyalah. orang. Iya, buat kita memang tidak ada masalah. Ya karena mungkin makannya nggak pernah makan yang seenak nasi padang kali gitu tapi, ya. Tapi bagi mereka yang punya cita-cita tinggi, ini gue mesti juara Asian Games misalnya. Mau juara SEA Games, maju ke Asia, apalagi misal targetnya Piala Dunia, ini kan tentu butuh usaha untuk sampai situ. Butuh effortnya yang lebih banget. Enggak Gitu. cuma sekedar olahraganya Tidak ya. cuma sekedar pengen, tapi cuma mesti lo lakuin caranya. Nah, gitu. dia Itu netizen kemarin rame. Antara yang pro sama yang kontra. Yang pro dulu deh. Yang pro bilangnya gimana dia? Ya gitu aja kok diatur-atur repot amat sih katanya. Bukan kayak gitu. Oh, oke. Iya sama kayak kalau ibarat ngomongin makan nih kayak Kayak lu ya? ada mitos orang nggak boleh banyak makan ini terong. Kenapa itu? Kata Mr. P-nya jadi lemes. Tapi yang lucunya almarhum nenek gua bilang itu orang Padang makan terong banyak beranak pinak katanya. Jadi banyak ada mitos juga. Lu salah, karena punya anak tidak pengaruh dengan itunya lemes atau enggak. Oh yang iya penting spermanya subur. Oh Iya, iya. Berarti nenek almarhum nenek lu belum tentu bener juga. Karena Karena almarhum nenek kita orang Indonesia juga. Hati-hati ntar malam kenalan. Balik lagi tuh ke pemain timnas tadi. Jadi dia nyalahin orang lain apa gimana Enggak. Pak? Kalian gimana? Pemain timnasnya sih di kolom IG Instagram tersebut tidak memberikan pernyataan apa-apa. Tapi fansnya ini bukan fansnya dia, artinya banyak dari ngikuti. kita netizen lah. Banyak yang mesti disalahkan itu adalah manajemen. Yang mesti disalahkan itu adalah fasilitas latihan. Ini yang tadi gue bilang. Nah, banyak ternyata orang masih beranggapan sama. Kita tuh terlalu banyak menyalahkan orang lain atau keadaan. Padahal harusnya kita introspeksi dulu. Nah, pemain timnas itu sebagai dia pemain profesional, apakah sudah melakukan hal-hal yang bagus dengan dirinya atau enggak? Gitu. Oke. Jadi hobinya itu nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Iya. Nggak pernah bisa introspeksi dulu gitu. Sama juga kayak dunia pekerjaan nih. Sama. Apa tuh? Ya kayak misalkan contoh, misalkan lu bidang apa ya, taruhlah bidang yang berhubungan dengan butuh keuangan lah gitu. Untuk aktivitas itu butuh keuangan. Budget gue mepet nih gitu loh. Terus lu komplain gitu, wajar gue gak capai target, budget gue mepet itu Iya. tuh. Padahal kan gak selalu itu ya. Padahal mungkin ada orang keuangan lain yang bisa mencapai hal tersebut dengan budget yang sama. Nah iya. Iya, makanya. Itu terlalu gampang nyalain orang lain. Saking dia suka nyalainnya sampai menyinggung masalah ras terkadang. Iya, Terucap. Iya, Terucap. jadi luas, Ya, yang sering mana-mana. apa? Kalau Iya. misalnya dibilang kamu ini misalnya dimarahin sama keluarga orang, lu jadi orang mesti maju dong gitu. Lihat no orang ini. Nah, Nah, orang ini ya. Nah, kita sebut aja di sini. Kita bukannya rasis, tapi kita apresiasi justru. Tapi kok gue bisa aman nih ngomongin itu karena kan keluarga gue turunan Bangka. Oh, banyak yang Chinese ya keluarga lo ya. Oh, gue juga Keluarga sama turunan sih. Bangka. Gue kalau ketawa kan merem gue. Bener kan? Gak masalah. Iya sama. Sama udah sama, udah nggak ada yang Iya. tersinggung di antara kita kan. Jadi banyak orang kita kayak gitu. Iya coy. dan gue termasuk yang kategorinya karena gue bilang tadi keluarga gue banyak dari Bangka ya
Ya darah gue darah Chinese gue. Iya. Iya, jadi banyak yang lucu begitu. Giliran disebut bahwa tuh lihat bangsa Cina katanya bisa maju sekarang. Nanti yang tersinggung ngomong, lah bangsa Cina kan udah negara tua. Dah. Nah sorry. Faktanya, kita lihat data dulu kita dong. lihat data. Lu tahu nggak hari kemerdekaan Cina? Nggak tahu gua. 1 Oktober 49 coy. 49. Artinya sekarang Kita duluan. Kita duluan dulu ya? merdeka. Kita Ini RRC apa? RRC itu sekarang industrinya semua di situ. Mobil di situ. Lah nggak usah gitu lah. Produk yang barusan saingannya Iya, Bill lu- Gates aja di sono di Iya. Makanya Siomay. apel keceput aja punya lo aja itu kan bikinnya di Cina. apel keceput kan Iya, lo diraciknya diraciknya di Cina loh. Iya benar. Tapi Gitu. ngomong-ngomong dibanding-bandingin ya, nggak usah jauh-jauh bandingin kayak ke yang lain gitu, kayak yang Nah. Chinese apa gimana. Karena suka dibandingin sama tetangga sendiri. Ah, Lu pernah ngerasain nggak sih lo waktu kecil kan? Lo lihat tuh tetangga itu aja udah jadi PNS misalnya kayak gitu kan ada aja kayak gitu loh. Iya karena PNS itu kan apa ya kayak kerjaan idaman Jadi idaman. sebagian orang. Atau Iya, misalnya iya, kayak iya. lu lihat tuh tetangga misalnya si ibunya anaknya Mpok ini juga udah kerja misalnya gitu kan sering banget gitu loh, tanpa kita introspeksi dulu anak kita kayak gimana Iya. sebenarnya, Terus nanti, didikannya kayak gimana. nanti dia gitu suka loh. nyalain dia mah enak bapaknya PNS. Nah, iya, gitu. Oh kayak gitu ya. Padahal kalau misalnya dia susah karena nggak punya koneksi, jadi aja udah usaha. Iya makanya. Benar. Benar Iya, kan? gitu. Lo buka aja sekalian kan bisnis lo. Jadi open. Jadi lo mau beli atau lo mau invest gimana Iya. macam Iya, gitu. iya, iya, Nah sekarang gini, gue mau kalau buat ngebahas yang barusan ya. Lo jadi dokter, keluarga lo ada yang jadi dokter nggak? Bokap nyokap? Nggak ada. Nggak ada, tapi tetap bisa jadi dokter. Iya. Meskipun sulit. Kalau mau tahu ceritanya kayak gimana, Iya. video sebelumnya ya. Iya, iya. Sama Winfrey. Sama Sama Winfrey Winfrey. itu. Suka duka. Suka-duka jadi dokter ya. Gitu. Iya, Jadi makanya- nggak mesti kan. Iya, kayak kita tuh sebagai orang Indonesia harus introspeksi dulu. Ini agak sulit sih sebenarnya, apalagi ketika kita memang dalam keadaan yang sulit. Gitu. Iya. Tapi pelan-pelan lah kita coba dulu gitu. Biar nggak Indonesia banget. Gue ada satu cerita yang belum gue sampein. Ada yang seru. Apa tuh? Jadi masih soal ke bangsa China. Jadi keluarga gue pernah. Jadi ketika gue bilang orang Cina bisa maju, alasannya adalah orang Cina itu peradabannya sudah maju dari dulu. Lihat aja bangsa dulunya aja pasti pakai baju tertutup. Oke. Sedangkan orang kita cuma nutup kemaluan. Bahkan perempuannya aja payudara kelihatan. Sorry kata gue. Emang lo mikir pakai kita kan nggak mikir pakai. Bener nggak juga mikir ya. pakai. Lu mikir kan pakai kepala. Artinya untuk jadi negara yang yang maju, bukan baju dong persoalannya. Iya. Gitu loh. Tapi pikirannya ya. Iya. Nah, itu juga poin plusnya orang Indonesia juga sih sebenarnya. Iya. Tolong kata dipip dikit ya. Apa-apa tuh bawaannya kayak gitu. Iya. gitu loh. Lu Iya, nyalahin komplain mulu ya. Nyalahin orang aja pokoknya. Padahal kalau dipikir-pikir di saat orang-orang harus mikir buat nutupin, kita udah mikir buat ngelakuin yang lain. gitu. Iya. Makanya orang Indonesia tuh masih stuck dengan hal-hal yang seperti itu. Ketika negara lain sudah membicarakan roket tentang hidup di planet lain, kita masih ya itu gitu masih Iya. Kita itu ngomongin aja. juga roket. Kan kelihatan dari cara lu merayakan kemerdekaan lu. Gimana tuh? Iya. Sekarang ini dari kita gua umur sekarang 31 ya. Gua mulai ikutan lomba-lomba itu kan pas kita TK lah. Sampai sekarang masih kerupuk yang dimakan, coy. Maksud gua lombanya tuh masih seputar itu. Mungkin kalau misalnya lu di negara maju, lombanya adalah cerdas cermat atau berusaha menciptakan program apa yang untuk memajukan lingkungan. Kita tuh enggak, udah tahu pinang licin masih dipanjat. Orang bersihin dulu, baru naik. Gitu loh. Atau misalnya uang koin yang lu tancepin ke jeruk Bali iya, dikasih oli kan udah gitu lu suruh cabut pakai mulut kan. Berasa ciuman ya. Iya maksud Kalau gua, kata dijadikan tuh berasa ciuman itu gitu. kalau cuma mau ngarepin 2000 perak, ada cara lain yang jauh lebih gampang untuk dapetin 2000 perak ketimbang lu nyabut 2000 perak dari jeruk Bali yang dikasih oli gitu loh. Gimana? iya. Ya apa kayak mendingan lu Nongkrong di depan toilet. enggak Yang keluar gini ya. bukan dong atau nongkrong depan Indomaret. Iya. Dapat parkir 2000 ya. iya. Iya. Tanpa bikin mulut lu kena oli. Nggak, tapi kalau Gitu. yang dari deket-deket yang kurang lebih sama, ini deh contoh syukuran orang Indonesia. Gimana, Kalau gimana? misalkan yang paling dekat Idul Adha, Ya. lu syukuran lu gimana? Kalau Idul Adha bakar sate kan? Bakar Iya, sate, iya, iya. Yang dibakar masih sate kan? Dan yang bakar, maksud gua kambing besar banget nih, meskipun iya kan setiap orang dijatah ya. Lu kenapa pas nggak mungkin dong terima dalam bentuk butil-butil yang tinggal ditusuk-tusuk? Enggak, Iya, dong, pasti iya. lu potong-potong kan? Iya. Tapi kalau di orang luar Thanksgiving apa yang dipanggang sama dia? Kalkun. Oh iya, Gede. gede-gede Ah. banget. Kita kenapa masih udah sate itu daging, kenapa nggak kita
Udah kita grill aja udah langsung. Nah, lu potong dulu kecil-kecil, lu tusuk-tusuk karena dulu, gini lu coy, cari grill sendiri. karena gini, kambing guling ada jatahnya pas nikahan. Oh, beda lagi ya. Bukan pas Idul Adha. Beda lagi. Itu satu utuh ya. Iya, itu baru kambing guling tuh. Tapi tetap Indonesia itu tetap ada kambing guling di kudeta. Maksudnya? Lu jadi mempelai nih, Hah. lu nyadain kambing guling nih di acara kawinan lu. Hah. Itu dikudeta sama tamu men. Asli dikerubungin. Enggak ini udah dari jatah kita ini semua. Atau sama keluarga ya. Iya. Kok lu jadi nyalain tamu sih? Orang Indonesia. Terus sekarang bayangin deh kalau lu mempelainya, lu nggak kebagian jatah kan lucu. Oh. Iya sih. Ini lu Iya sedikit sih. curhat apa gimana sih? Ya, karena jatah lu lain lagi. Jatah lu adalah yang duduk di sebelah lu saat itu. Itu tidak diganggu gugat sama siapa. Itu kan ganggu gugat. Ya, kambing guling depan pelaminan deh Iya. gitu ya. Oke, siap. Kebayang lu ada Iya, kambing kebayang, guling. Ya digulung. Iya kan. Keringetan nih, pantesan gerah ya di pelaminan ya. Ntar Masih- cobain. masih banyak nih, bukan masih banyak, masih ada Masih ada tiga beberapa hal, lagi, ya, tiga hal lagi yang nanti akan kita bahas sehubungan dengan orang Indonesia itu kayak gimana. Tapi sebelum itu kita iklan Monde dulu. Monde Butter Cookies. Ini kenapa kalau misalnya kita ini penyiar host ini pada gemuk-gemuk. Kita kalau mikir cemilannya ini. Iya, ini kalau nggak ada ini wah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, dan Nggak ini bisa. Monde ini susunya beneran. Oh, Mengandung iya, iya. susu. Iya, bener. Ada yang bohongan. Ada yang bohongan. Oh, gitu? Rasa Dikit-dikit doang. lah yang rasa-rasa doang. Perasa. Oh. Pokoknya Monde. Perisa ya kalau itu. Iya bisa. Monde Butter Cookies pokoknya. Iya. Butternya asli banget lah. Iya. Top Kalau yang perasa doang tuh apa? perasaan itu rasa sayang lo. Ada pokoknya ada. yang harganya di bawah lah. Oh, nanti kita cerita lagi soal rasa sayang di Sifat Orang Indonesia orang yang ketiga. Oke. Oke. Wah, udah dua ya. Udah dua sifat nih yang kita obrolin. Iya, nomor 5 atau nomor 4? Sekarang masuk nomor 3 nih. Nomor 3. Apa yang nomor 3? Gua 3 tuh apa sih? Tilu. 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 Kalau Jawa itu telu ya. Mangan opo, Mas? Karo orek tempe. Enggak ya. Bahasa Jawa tapi logatnya Medan. Orang tempe. Iya, apa namanya? Orang Indo ini biasanya tuh agak nggak mirip sih sama yang sebelumnya, cuma hobinya tuh ngeluh. Ngeluh. Oh, bukan neluh ya. Bukan. Ngeluh tuh nyantet. Itu Astaga, bahasa Sunda. Enggak, neluh. di teluh itu ada di kali, teluh. Ada. Oh iya. Teluh. Ada. Baru tahu lu ya? Oh, neluh berarti. Teluh tuh lu pakai boneka lu tusuk jarum. Iya kayak gitu. Oh, ya. Itu teluh. Sebutan neluh. Tapi ngeluh ya, ngeluh. Muntah jarum tuh. Wah, sakti juga. Ini nyata hanya ada di Indonesia. Itu gue cari tuh itu kalau ada tuh. Iya Ada. di Buat ronsen produs paku aja ya. buat produsnya terus. Gue bisa alat jahit jadi. Buta jarum. Tapi ngeluh ya, kita ngomongin Ngeluh. Atau berkeluh kesah tentang Iya, apapun contoh. itu. Contoh Nggak gimana tahu ya? apa. Kalau ngeluh ini sebenarnya kalau mau contoh ke diri sendiri aja. Iyalah pasti Ya kita kayak misalkan kayak kita nih shoot nih kayak gue ngerasa kayak wah lighting kurang nih, tambah lagi lighting ya. Lighting tambah terang banget. Tapi seenggaknya lu melaksanakan yang nomor 4. Apa tuh? Lu introspeksi tuh. Iya, lu nggak nyalahin keadaan dan juga orang lain. Iya. Ya, Ini kan tapi studio nggak kita. pernah puas. Iya, Hitungannya tapi ngeluh dalam gua arti jadi kan ya. untuk memperbaiki diri. Memperbaiki kualitas. Itu introspeksi yang bagus. Makanya kalau ngomong ngeluh kita ngomongin Mia aja nih yang di balik kamera. Dari tadi pindah-pindah. Iya. nyenggol lighting mulu. Iya, sempit Mas katanya. Waduh, kalau semua Ada aja ya, kalau mau ada lega aja. mah di lapangan bola. Di lapangan bola gantiin kita ngeluh. Gerah nih. Tapi menurut gua sifat ngeluh ini manusiawi sih, karena ya kita pasti pernah ngeluh lah cuy. Iya. Gitu. Cuma ada memang orang-orang yang ngeluhnya tuh berlebihan alias lebay over gitu loh. Ngeluhnya LBY. tuh- Iya. LBY. Tell me why. Oh good time. Boleh tuh LBY, lebay ya. Iya, lebay. LBY kan? LBY. Lulil Bambang Yudhoyono. Tadi Ade mungkin. Tadi adenya. STY, sekarang LBY. Iya, selalu dah. Iya, dikira gua ini lagi. Apa namanya? Tim ses. Tim saya. Anaknya dong yang emang gue maju. dulu coblos dia sih emang. Coblos dia, oh. Kan udah lewat boleh diomongin kan. Boleh. Yang nggak boleh itu kan lu mau joblos siapa kan? Iya. Iya.
Karena emang belum dibuka lagi sih. Lu mau nyoblos siapa? Tapi ada yang udah mencalonkan diri sekarang. Iya. Siapa tuh? Penyanyi. Ada penyanyi mantan vokalis band. Aku sudah berlari ada. Gila. Gua padahal berobat sama gua dulu di klinik ST. Iya. Off the record jangan. Itu masih calon. calon. Beneran tuh? Iya, nanti kalau lu Daerahnya daerah Kemang. Daerah Kemang. Kalau lu ya pengen tahu ceritanya follow IG gue dulu. Iya. Naruh question buat di Healthy and Roll Out. Iya, naruh pertanyaan dulu di Healthy Roll Out. Bang, itu berobat apa sih? Iya. Orang bener berobat gitu ya. berobat. Kamu sakit apa gitu ya. Iya. Anti muntah jackpot tuh. Ya mungkin mual. Habis perjalanan jauh. Iya. Gitu. Ini ngeluh-ngeluh gini nih orang-orang suka banget yang namanya ngeluh kan. Apalagi kalau misalnya lu buka Facebook segala macem dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya ngeluh juga ada juga orang-orang yang tidak bersyukur justru. Misalnya dapat gaji segini, pengennya naik lagi gitu. Padahal dengan kondisi yang nyaman gitu. Tapi tetap aja dikeluh-keluhin. Ya jadinya gitu. NATO doang ya, no action Iya. talk only. Nah, not action, talk only. Tapi gue gitu. setuju sih sama yang lu bilang. Ngeluh itu sebetulnya wajar. Manusiawi, Karena kalau iya. manusiawi, karena kalau menurut KBBE. Salah Kamus Besar Bahasa Kayaknya English. tuh England dong. England dia. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengeluh itu artinya menyatakan kesusahan. Iya, konotasi negatif ya. Iya, kesusahan ini ada 3 hal. 1 itu menderita, 2 sakit, 3 kecewa. Woi, sakit, menderita dan kecewa. Iya, padahal Bung. Nah, kalau ini ntar dulu nih. Nah. Ini terkesan dokter ini luas sekali ya gitu ya. Apanya? Wawasannya luas. Wawasannya emang luas Iya. Baru Ini baca kalau dia. yang dengar di podcast doang nih di Spotify nih. Ya kesannya, wih dokternya kayaknya luas banget. Nggak tahu. padahal skripnya panjang ini skripnya. Iya, dia nggak tahu dia bawa salinan RPUL kan. Iya, padahal udah tahu kalau misalnya lu mau tidak perlu mengeluh masalah ini kekecewaan, terutama soal cinta. Kenapa emang? Ya kalau lu udah berani bermain cinta, lu harus udah siap kecewa. Iya lah. Iya senyum-senyum. Iya. Abang jago deh bang. Dalam hatinya sambil megang kamera. Oh begitu. Kayak gitu ya. Iya, gua kasih tau aja lu Mi. Kalau lu nggak siap berpisah, jangan berharap untuk bertemu. Anjay. Makanya kan ada lagu tak ingin berpisah ya. Iya. Ini gue curiga dia reinkarnasinya ini Panglima Tianpeng. Tong samcong coy. Cinta itu derita apa? Derita tiada akhir. Isi sedih mulu. Tapi ngomong-ngomong, lu kan udah punya pasangan nih ya, terutama ya istri lah gitu. Nah. Berdua Iya, sama lu juga istri. punya pasangan dong. Pasangan ya. Apa yang paling sering lu keluhin ke pasangan lu? Nah, gue nggak mau ngeluh sih, gue Masa sih? bersyukur gue. Main aman dia. Maksud gua enggak maksudnya apa Gue yang nggak takutnya HP gue udah nyala, kamu ngomongin aku ya. enggak maksud gua apapun misalnya dalam kerjaan yang sering lu keluhin ke pasangan lu, bukan yang Aku bikin tahu lu keluar pasangan. dia. Apa? Urapnya kelapanya kurang banyak. Kental banget. Ayo Mas, Jamas urap lah. Iya, iya udah. Gua bisa buka kartunya soalnya. Aduh. Apa yang paling sering lu keluhin ke pasangan lu? Gue biasanya paling cerita kerjaan sih. Kerjaan. Kadang kerjaan kan kita apa ya, kan kita di industrinya nggak selalu industri ekonomi ya. Kantor kan luas nih industrinya gitu, jadi lebar. Jadi kadang ada industri kreatif itu kan butuh mood banget. Nah kadang kan kondisi nggak selalu mood bisa bagus kan. Itu yang kadang gue ngerasa kadang suka ngeluh kalau misalkan gue harusnya hari ini produktif nih, tapi karena mood jelek sama sekali nggak bisa produktif. Itu yang gue kesel. So, itu lu ngeluhinnya ke istri. Iya, gue cerita ke istri gue gitu. Karena kalau gue cerita ke teman kan berarti sama ya, pengalamannya sama. Jatuhnya kita kayak merenung berdua gitu. Di pojokan. Iya makanya. Masih hira, masih muncrat lagi gua. Pakai muncrat lagi gua. Iya makanya. Iya, ujung-ujungnya buka botol. Sober. Botolnya deh kan, botol Fanta. Di botol kecap. Botol kecap. Di puncak ya, di puncak. Ini Tuh botol Iya, kecap. apa kambing muda ya? Yang gede banget botol kecap. enak tuh kayaknya. Buat makan siang Iya. ke puncak. Jauh banget. Kalau lu apa yang sering lu keluhin? Yang gue sering keluhin ke istri. Ke istri ya. Iya banyakan itu sih, banyakan masalah. Ntar dulu kan buat yang belum tahu, lu sama istri satu industri. Satu profesi. Sorry beda. Satu bidang lah ya. Ya, Ya satu bisa bidang. bilang Bidang kesehatan satu lah. industri ya, industri Iya. kesehatan medis sama tenaga medis soalnya. Yang lo keluhin apa?
Jarang sih ngeluh ya. Manajemen yang lu keluhin. Soalnya gue tahu obrolan kemarin sama Winfrey. Dia mau bikin gue dikeluarin dari rumah sakit ternyata. Balik lagi ke klinik tadi. Pasiennya dia lagi. Dia yang kemarin aja dia udah wasin nama ID dia kemarin. Iya, deg-degan. Udah deg-degan dia. Kliniknya klinik Tongpang. Ini apa namanya health and roll out nih baru 1-2 episode meledok. Kalian cerita dia kemarin. Oh ID lagi panas yang kemarin kan yang ID Bali itu. Oh iya. Soal musisi gitu loh. Miskom lah ya. Sepanas-panasnya yang penting jangan pukul-pukulan. Iya. Beradu argumen aja. Sama kayak jadi petinju. Kalau udah tahu ditinju sakit, jangan jadi petinju. Oh siap. Iya. Kayak asmara kayak tadi ya, kayak cinta Iya tadi kayak ya. tadi. Ntar dulu. Bridgingnya halus gak? Pelatih wasit tinju nggak jadi petinju dia nggak mukul tapi bisa kepukul, bahaya kan. Setiap pekerjaan tuh ada risiko. Itu salah wasitnya. Kalau gua masuk nomor 4 menyalahkan orang lain. Iya udah tahu ada orang pukul-pukulan, ngapain lu deket-deket? Sampai nahan-nahan lagi kan. Iya. Orang lagi pukul pakai Biarkan dipisahin. saja. Iya, orang lagi hot kok. Iya. Orang dia lagi emosi, ngapain lu pisahin? Ya, ada yang kemarin tinju kan dioles balsam kan hot. Pukul kok ada ini ya efek Panas ya. panas. Habis makan cabe lu, malas lagi. Gitu. Lu apa yang lu sering lu keluhin ke bini lu? Enggak, banyak kan tuh. Ya udah, manajemen lah. Nggak memuaskan ya. Gak memuaskan jawaban. Iya. Oh ya tapi kan sekarang udah beda manajemen gak sih lo? Enggak. Tapi Beda cabang tuh satu manajemen sebetulnya itu keluhan yang bisa dipahami. Wajar. Wajar. Karena memang Ntar lo memahami tenaga medisnya apa ke manajemennya? manajemennya. Oh kita ngerti gitu. Iya, karena kan kayak gini nih, kita kan sekarang berbisnis YouTube. Kita kan di sini ngeluarin modal. Iya betul. Iya kan? Dari waktu, tenaga, material. Waktu, tenaga, pikiran, nah terus Semuanya emang lah. Uang. Nah, kita tahu. Apalagi si bos kan tuh. Iya. Banyak pikiran dia. Kita udah spend berapa misalnya. Kok belum monetize gitu kan. YouTube monetize dong. Syaratnya jangan 4.000 dong. Jadi 1.000 aja monetize iya, dong. kok jadi marah-marah gua. Gitu. Jadi memang rumah sakit kan kita juga tahu itu kan sebuah bidang usaha. Ya iya. Kalau mereka tidak dapat untung, jadi juga nggak bisa menggaji orang. Betul. Apalagi kan bangunan, Betul. peralatan. Emang gua tahu lu peralatan pikir mahal. listrik tinggal make kan enggak? Enggak, contoh kasur yang bisa ditekuk kita kalau kita lagi namu jenguk keluarga Iya. suka gua mainin tuh. Tolong naikin ya, Iya. tolong naikin dong. Itu gitu. gua nenek gua dari bokap. Bentar, ini yang almarhum. Bukan. Oh bukan. Bagian tadi Bukan. ceritain. Bukan. Dari bokap. Ini nenek dari bokap kebetulan apa ya badannya sakit lah ya udah kakinya pernah dipasang apa pen ya yang di lutut itu. Iya. Jadi udah susah bangun akhirnya di apa ya lebih banyak tidur lah akhirnya yang mudah itu kasur yang bisa ditekuk yang otomatis. Oh itu merek Paramount coy. Mahal. Itu gua tahu kemarin tuh keluarga tuh beli bukan ya artinya rembukan ya patungan ya itu kan kakak beradik anaknya lah gitu berumbukan itu sekitar 19 juta. Iya. Oh, mahal banget ya. Iya. Kasur doang 19 Itu- juta. itu- Gojek aja nggak bisa pakai itu loh. Itu lo yang manual kan? Enggak, Udah listrik? Oh, Tapi iya. yang apa ya kabelnya yang nempel di situ. Iya, tahu. Pencetnya di situ-situ juga. Betul. 19 juta ya? Iya, belasan sampai puluhan kalau misalnya yang tekukannya bisa di setiap sendi. Nah, itu gua ngelihat iya kayaknya cuma yang bisa buat tegak doang deh buat bangun agak duduk doang Iya. lah gitu. Cuma satu tekukan lah gitu. Dan menurut gua kan kita pernah ngelihat nggak ngejenguk kasur rumah sakit itu ada yang keren-keren, ada yang mewah-mewah. Yang buat gue lihat ini simpel banget 19 juta gue bilang. Wah. Iya. Sederhana banget 19 juta. Jadi wajar ya kalau misalnya Iya. rumah sakit Jadi memang kayak gitu. terkadang kita mengeluh, tapi sebetulnya itu kan hanya ungkapan perasaan aja. Iya, Kita karena pun ada- mengerti. Ada gitu. yang tidak tercapai lah secara Iya. emosionalnya. Malah justru kalau kata gua itu kalau misalnya kita ngeluh ya justru baik buat kesehatan jiwa kita men. Kalau misalnya justru kita kalau misalnya dipendem terus sama kita, terus dipendem terus malah jadinya sakit nantinya Oh, gitu. ya. jatuhnya kayak stress relief ya Iya, dikeluarin iya, gitu. makanya mendingan keluarin Kalau gitu. dipendem pengen boker rasanya. Iya. Mules. Ngeden keras Makanya kan gitu ya mules gitu tapi nggak bisa boker gitu kerasa kan gitu. Iya, Rasain iya. kan lu sekarang. Iya, sekarang gantian si anginnya berlalu kan. Iya. makanya ya kalau orang pengen boker dia suka ngomong ya. Aduh pengen boker nih gua gitu ya. Ngurang-ngurangin Itu mules. maksudnya itu buat mengurangi mules ya. Itu dari mana ini? Sama ada tapi itu berbeda. Ini kan diomongin jadi ngurangin mules ya kan. Tapi kalau lagi boker ditanya-tanya dijak ngobrol kesel ya, Doh. Oh iya, masuk lagi. Naik lagi, Bung. Iya kan,
Aduh mau keluar nggak Karena jadi. udah saatnya untuk ini. Sama kayak gue kemarin, mau balik kan, apa namanya, udah pada siap-siap tuh. Sebelum siap-siap, gue masuk ke kamar mandi dulu, mules gue, lagi setoran, tau kok kayaknya udah ada siap-siap nih anak-anak udah pulang, tau digedor sama Hira. Bang lu boker ya? Gue yang tadi itu akhirnya kan harusnya tetap lancar jadi masuk, tapi gue tahu gue mau ditinggal, gue kok tekan keluar. Iya tunggu bentar gue lagi keluar. Iya, bagus, tidak boleh ngeluh. Tidak boleh ngeluh. Karena lu tahu resikonya buang air di saat tenggo. Iya. Soalnya malas nutup pintu kan, mendingan gue ikutan bareng keluar. Intinya semua hal pasti punya resiko. Gue sih nggak takut ya, maksudnya di kantor telat itu pulang kantor sendiri gitu. Cuma maksud gue daripada gue repot buka tutup pintu dulu segala macam, mendingan gue ikut balik kan. Tapi lu punya temen nggak yang hobinya ngeluh terus? Oh, ada. Sampai ini lu lihat status WhatsApp Nah ini gue nih temennya. Ada. Bahkan yang dia keluhin bahkan bukan yang berkenan dengan hal dirinya sendiri. Oh gitu? Ada lah. Maksudnya gimana? Ya ada misalnya ya jatuhnya jadi berkomentar buruk ya. Contoh gini, berarti kayak misalkan gua bukan tenaga medis, gua ngomongin hal medis nih, rumah sakit kok gini sih ya? Kayak gitu contohnya. Iya, kayak atau gitu. misalnya yang gampang deh. Misalnya lu ngeliat orang sebelah, aduh ribet banget sih gitu. Ya udah biarin aja gitu. Iya. Misal aja. Yang paling ketara tuh misalkan lu di ruang tunggu. Lihat ada orang mau, misalkan paling deket ya, gue paling sering ngalamin tuh yang kasus kayak gini adalah gue lagi nunggu di rumah sakit. Ini tuh orang tuh lagi nunggu lama loh. Gue udah antrian kesekian, misalkan gue udah nahan sakit nih. Terus dia ngepanggil masih belum gue, antrian sebelum gue. Ini orang mau dipanggil ke dokter kayak aduh terus nyiapin tas dulu apa segala macam. Dalam hati gue masuk aja dulu sih apa gitu, ribet banget gitu ya, kayak gitu mungkin ya. Jadi maksud gue keselnya kan lo lama-lamain gue nih gitu. Lo masuk aja udah gitu. Padahal nggak ada gunanya di berkomentar gitu kan. Padahal kan ada panggilannya gue gitu loh. Padahal kalau misalnya suster yang manggil juga ngeliat nih ibu juga lama. Ya nomor berikutnya kan langsung begitu. Iya, saya akan inisiatif gitu kalau ternyata masih belum siap. Nanti yang dituker aja. Iya. Ngapain lu gitu. Iya, itu udah habit orang Indonesia. Habit Indonesia orang memang terlalu ngeluh gampang gitu. ngeluh. Lihat orang Jepang. Mana pernah ngeluh? Iya, bahkan Lu tau gak kenapa dia gak ngeluh? Kenapa? Karena dia gak bisa bahasa Indonesia. iya orang Jepang liatin ibu-ibu antri masuk rumah sakit nggak punya bahasa Jepang beda lagi loh. Iya, Korea gitu. Masih bener. Serizawa. Jadi memang habitnya kita tuh memang jadi memang habitnya kita itu ngeluh ya, hobi sama yang namanya Itu ngeluh ternyata gitu. survei membuktikan 23% dari 100 orang itu bilang ngeluh. Ada di Tapi nomor bener, 3. orang Jepang nggak ada yang ngeluh. Gue ngeliat di video buat orang liat masuk MRT di Jepang penuh mah diem aja udah. Iya. Coba di Indonesia. Gara-gara gaya asik kayak gue loh. Diem aja anteng. Kalau orang Indonesia, sempit banget. Iya gitu. Mas geser dong mas. Iya gitu. Bahkan udah kayak lu tahu gak bahkan sampai hal yang namanya Romusa itu tuh kayak ada namanya katanya karena ya Indonesia yang dijajah. Maksudnya? Jadi Indonesia tuh sebetulnya ngeluh. Jadi sebetulnya orang Jepang itu tidak sekasar itu konon katanya. Iya. Jadi sebetulnya cuma nyuruh kerja aja. Cuman habit kerjanya orang Indonesia tuh gak kayak orang Jepang gitu aja. Kayak contoh. Jadi kesannya kerja paksa Iya, gitu. padahal gak dipaksa, bukan gak dipaksa ya. Emang habit orang Jepang bangun jam 5 itu kerja gitu, kerja. Oh, siapa? Kebetulan nadanya keras ya. Tapi itu logatnya. Kecuali kalau yang ngomong orang timur 1, 2, 3 gitu kan harus kan gitu. Oh, jadi orang Indonesia tuh nangkepnya padahal itu emang habitnya mereka gitu kan. Iya, Misalnya orang Jepang ya emang langsung kerja. Iya, misalnya suruh kerja jam 5 misalnya nih. Kayak orang Indonesia, duh malas, bager dah, bentar dulu dah, kayak gitu ya. Sebat dulu ya. Iya, masalahnya apa namanya, orang Jepang jam 5 mulai bangun, udah jam 6 kerja, tapi ya on time, jam 4 pulang ya pulang, jam 5 pulang. Iya. Orang Indonesia berangkat males, balik males juga. Iya. Akhirnya tidurnya kurang. Akhirnya merasa bahwa kerjanya dipaksa. Padahal emang banyak ngambil waktu istirahat aja. Iya. Kayak lagi kerja, bentar, mau kerja. Kopi dulu kali ya. Iya gitu ya. Kalau nggak ngopi nggak enak nih gitu. Padahal kan bisa, maksudnya
Ya lu kerja, ya bikin kopi sambil kerja aja. Orang bisa. Itu konon katanya, Konon Romo 1 katanya, gitu. ya. Konon. Jadi kita husnuzon aja ini. Susun aja ya. Padahal mungkin nggak tahu juga gitu ya kan. Yaudah pokoknya buat orang Indonesia kurang-kurangin ngeluh, banyak-banyakin bersyukur. Itulah ngeluh ada di posisi 3. Kita naik 1 peringkat lagi Naik 1 peringkat yaitu setelah nyemil ini lagi. Ciao. kenyang Kenyang makan Monde butter cookies. Yoi. Oh iya kita masih Sampai ngantuk sponsorin gua. Ya masih. Masih dong. Kita masih sponsorin Monde Butter cookies. Sejam kita rehat, makan siang, gumoh mentega hanya. Rumah mentega. Gue jadi ingat butter yang lain. Apa? Yang di martabak itu loh, kan ada butter khusus tuh. Samin. Bukan. Itu mah di Soto. Soto sop kaki kambing. Yang logonya onta kan Samin. Iya. Tahu gua. Yang kuning. Iya, enak Kaleng itu. kuning. Kalau yang martabak Gurih apa? banget. Ini namanya Wisman. Oh Wisman. Oh, Wisman Iya tahu ya. martabak Wisman. Itu gurih banget sih. Kalau martabak yang pakai Wisman. Nggak pernah beli yang Wisman. Emang ada ya? Ada Wisman tuh kelas paling atasnya. Ya, soalnya ini butternya tuh ibaratnya nilainya gimana ya? Kalau yang ini mentega yang namanya biru tapi labelnya kuning. Oh, Blue Band. Ribet banget dah udah. Blue Band. Besok Blue Band taruh sini. Bayar ya Blue Band ya. Iya, itu Kurang contoh yang gue lakukan tadi adalah sifat nomor 2 menurut hasil polling 100 orang tertinggi. 5 sifat orang Indonesia itu. Iya. Yang mana? Apa? Tadi kan sekitar Lo ngomongin 20-an yang persen hobi ngeluh nomor 3. betul. Di nomor 2 Nomor 2 bro. itu adalah hate speech, Gibah. Iya. komen negatif. Iya. Apalagi kalau dari Instagram ya. Ampun Iya, ya. Oh, iya. komen padahal belum dipikirin dulu. Tapi gue ada nikmatnya juga loh. Gue Apa? Apa tuh? Instagram off. Oh Instagram off. Iya, nggak ada baca-baca yang kayak gitu-gitu. Hidup gue tuh kayak lebih suci gitu loh. Lu kenapa sih nggak main Instagram? Iya. Instagramnya off tapi Twitternya on sarwa kayaknya. Parahan di Twitter loh kayak. Enggak, di Twitter gue juga jarang buka sih sekarang. Enggak lu kenapa nggak main Instagram? Gimana ya? Pengen sih, cuma maksud gue engagement gue juga rendah sih. Jadi percuma juga gue. Soalnya follower nembak. Dulu gue bilang gila deh orang 10.000 followernya. Swipe up siapa yang gue swipe up dulu? Oh dia dulu 10.000 dulu. Iya. Jadi bayar. Jadi apa namanya? Sekarang yang gue getolin YouTube premium YouTube gua. aja. Oh itu premium ya. Ini termasuk hate speech kan ya gue. Tapi di YouTube juga ada aja kan ya yang komen-komen hate speech gitu. Iya di mana? Nah, tapi kan Dimanapun. tapi kan bukan di kayak lu bikin video, jadi bukan karya lo yang dikomentar, lu yang komentarin kan. Oh, Iya. Tapi kan semenjak kita bikin karya, Iya betul. ada aja yang berkomentar. ada aja ya. Memang ada aja Iya. yang komentar aneh gitu. Tapi gue memang menanti banget kalau ada yang komentar minta sponsor. Oh iya. Oh iya. Ini Monde butter cookies juga. Alhamdulillah. Jadi emang apa ya? Kita emang butuh sponsor ya. Iya. Setiap episode ya. Setiap episode memang harus ada sponsornya. Kadang gitu. kita kalau ketawa-tawa kalau lapar juga nggak enak tuh. Harus Atau berasa- minum kayak atau berasa minum- kosong. Iya. Itu dia. Kalau nggak ada makanan minum kayak lumayan Oh gitu. iya, minuman belum ada ya. Belum ada ya. Terus Ntar minggu kalau depan. kalau minumannya udah dikasih, ada aja kemanisan lah, benar. kepahitan lah. Iya nih, ini harusnya kayak gini. Padahal nih. mungkin sama yang bikin itu udah diramu sedemikian rupa. Iya, cuma Menurut mereka udah pas banget itu. Iya. Ya emang kitanya aja nggak bersyukur kan. Nah. Kita kan emang selalu mengeluh kan. Contoh Gitu. kayak ini, menurut lo minuman paling nggak make sense buat dibanding-bandingin adalah menurut gue boba. Kenapa emang? Kenapa emang? Boba tuh kan yang gue paling kesel tuh kalau lu minum boba kan ada banyak mereknya kan. Heeh. Dari yang terkenal apa yang indie. Heeh. Cuma maksud gue ngapain lu ngomentarin bobanya yang item-itemnya itu. Heeh. Ah yang ini lembek nih, yang ini keras nih. Heeh. Nah yang ini pas nih. Maksud gue gimana ya kan esensinya beda-beda gitu. Iya. Karena isi cairannya beda-beda loh. Maksud gue bobanya ya itu boba. Iya, Cuma iya. maksud gue kan ada yang isinya kopi, ada yang isinya minuman kayak sirup dan lain-lain gitu. Dan lagi kalau menurut gue ya, oke lah, lu ngerasa si A kurang. Ya udah lu tinggal beli si B.
yang lu suka. Semudah itu. Semudah itu. Semudah itu tanpa perlu mengomentari dan menjelek-jelekan gitu ya. Betul Iya banget. sih. Karena seringkali orang yang berkomentar itu ketika disuruh bikin hal yang sama nggak bisa. Nggak bisa. Ini kita serius tuh men ya. Gila. Habis makan malah jadi serius ya. Tapi beneran loh. Beneran sih. Beneran loh. Karena orang cuma bisa ngomong doang Iya. gitu, jelek-jelekin doang ketika ngelakuin eksekusi ya sama sekali nggak bagus. Nggak bagus. Apalagi udah kalau Ini misalkan kita juga lagi gibah sebenarnya. lagi ngomongin produk. Udah produk biasanya tuh rentetannya tuh nggak kemana? Ke bisnisnya disebut ngomongin bisnisnya Iya. udah langsung. Ini udah yang tadi misalkan kurang inilah, kurang manis lah, kurang pas lah boba. Ntar ngomongin ini bisnisnya pantesan inilah. Iya, sampai bilang ini yang bikin pakai kolor. Masa nggak pakai kolor sih? Oh iya. Lu gimana? Bener. Ini nggak nyaman. Nggak nyaman. Iyalah. Belum kalau lu udah keringetan. Iya. Iya. Apa harus pakai kolor ya? Iya. Karena kan nggak mungkin bikinnya pakai sarung kan. Betul. Luang geraknya terbatas. Ini udah kesenggol lagi nih. Bentar lagi nih. Ya, hiperaktif banget. Kayak gen lu pindah. Ngomong-ngomong gibah nih ya, kemarin tuh ada satu film yang trending di Indonesia. Apa tuh? Film Oh, gue tahu. Jelek, iya. Iya. Itu nyeritain ya ibu-ibu, sekumpulan ibu-ibu yang memang hobinya ngegibah gitu loh. Asli, dan ini the level gibah paling tertinggi tuh di dunia itu dia di Indonesia. Iya, Kapan Indonesia. lagi lo ngegibah di dalam truk coba? Berapa lama itu perjalanan? Dan tuh? ngomong-ngomong soal ibu-ibu juga, ibu-ibu adalah CCTV terbaik yang kita miliki. Tapi sebenarnya. perjalanan itu cepet loh. Kalau gue tadi dia bilang berapa lama perjalanan? Itu perjalanan kan dari kampung menuju kota di mana? Yogyakarta itu kalau nggak salah. Iya. Pokoknya dari Bantul ke mana tuh? Ke Jogja kan? Bantul ke Jogja. Berapa Ya. lama menurut lo? Berapa? 2 jam, 3 jam. Oke, filmnya berapa lama? Nggak nyampe sejam. 30 menit sampai loh. Ini kita ngegibah filmnya. Jadi pergibahannya tuh diangkat dalam film tersebut kan. Iya. Jadi memang jadi di film itu kan nyeritain kayak ada orang yang diomongin terus kan. Betul. Nah, ternyata yang digibahin itu ternyata emang bener seperti itu Iya, gitu iya, loh, iya, dalam iya. film itu ya. Nah, kalau ini statusnya kan gibah ini harusnya kan apalagi udah hate speech ini kayak konotasinya negatif. Yap. Tapi kalau ternyata yang diomongin benar, menurut lu masuk negatif apa enggak? Enggak. Enggak lah. Oh. Enggak, kalau kata gua enggak. Gimana Kan gimana? membicarakan fakta, cuy. Iya. Iya. Tapi membicarakan fakta pun punya etika sebetulnya. Oh iya, enggak harus tok-tokan gitu. Nah, tapi nggak harus kalau misalnya lumbar. niatnya untuk nge-warning teman-teman misalnya membicarakan fakta menurut gua enggak masalah. Misalnya Said tukang kentut tuh. Misalnya. Kan itu bener kan? Aduh keluar gua. buat lo yang nggak tahu, ini nih apa namanya Behringer ya. Iya. Behringer ini kan diciptakan kardioid namanya. Jadi suara yang ketangkep aja nih kalau lu A sama A itu beda. Jadi yang ketangkep kan emang di sekitar sini aja. Jadi buat lo yang nggak tahu dia tuh selama rekaman dari dulu sering kelepasan sebetulnya. Iya misalnya Apalagi gitu. modalnya silent kan. Iya. Misalnya Said begitu kan. Misalnya gua nge-warning ke orang-orang kan nggak salah, itu kan bener kan misalnya Bener kayak sih, gitu. bener sih. Menurut gua itu nggak salah gitu, nggak masalah buat misalnya ngegibah hal yang bener untuk tujuan yang nge-warning ngasih tahu informasi ke orang-orang biar tidak ikut atau tidak ikut serta atau tidak terlibat, kaget ya. tidak kaget ya nggak masalah gitu kalau menurut gua. Iya. Tapi kalau menurut gua yang nggak jadi masalah adalah ketika yang diomongin nggak jadi masalah, itu menurut gua nggak masalah. Oh yang diomongin misalnya gua Happy aja ya. happy aja Kayak ya. gue lu ngomongin gue kentut ya happy aja gue ya. Iya. Menurut gue daripada gue gak kentut operasi. Iya. Jauh buat pikirannya. Mending gue kentut. Iya, gila tuh operasi ujung-ujungnya. Ya iya kan. nggak bisa ketemu operasi aja. Jadi maksud gue kalau bagian kayak gitu karena guanya happy aja ya. Buat gue gak ada masalah. Iya, nggak masalah, Tapi tetap gitu. dikategorikan gibah kan. Gibah ya, Iya. apa aja gibah. Ngomongin orang nggak ada orangnya. Kalau dia kan fair tadi ngomongin lu kentut ada lu. Berarti itu bukan contoh gibah. Cari lagi. Iya, kecuali misalnya kita nih di atas rekaman ngomongin Ustadz Andika di bawah. Nah, Ya ada kan orang. bener. Iya, Ustadz Andika kemarin pas yang episode kambing 3.450.000 bu kambing misalnya. Ustadz Andika nggak tahu nih, tapi kan tahu minggu depan. Setidaknya saat itu gibah, besoknya udah hilang. Udah bersih. tinggal tunggu waktu dia terima apa enggak dia mau kambing kan gitu Iya. aja.
Gitu. Nggak jadi Discord ini nggak jadi dah. Iya. Gibah ini menjadi tradisi kita ya, apalagi hate Iya. speech gitu loh. Orang-orang berkomentar di sosial media itu bahkan menyebabkan sampai ada public figure yang kayak berkarya apapun dibully segala macam Iya, sampai iya, dia iya. sampai dia Iya, nggak apalagi berani lagi karyanya di sosial personal media. ya. Iya, itu menurut gua enggak banget sih itu. Jahat menurut gua. Tapi ada sebagian orang bilang kalau soal ini kayaknya pada bilang lu mainnya kurang jauh katanya gitu. Iya, Jadi lu dikit-dikit bahasanya baper. Kalau sekarang udah ada baper tuh jadi bahasa buat menangkal itu semua Iya, nggak sih? padahal ada juga orang-orang yang memang masuk langsung ke hati tuh nggak sih? Ada beberapa orang yang Ya kebetulan dia lagi operasi jadi Iya. apa langsung masuk dalam situ. ya kita Ini kenapa konten medis? kita nggak tahu keadaan psikis seseorang gitu, lagi sedih atau lagi gimana, Iya, tapi iya. asalnya blak-blak. Misalnya orang itu makan omongan tersebut itu sakit Iya, hati, oke. tapi dibilangnya lu baper lu gitu. Menurut gue itu Iya. wah nggak banget cuy. Gue sih sebetulnya nggak, ya itu kan pandangan kita ya. Kalau gue lebih mandang dari yang tadi gue sebut, ketika diminta melakukan hal yang sama, yang memberikan komentar, apalagi kalau komentar iya. negatif itu nggak bisa ngelakuin itu. Contoh deh misalnya YouTuber yang sekarang main gitar Alif Bata, ya kan? Terus ada yang bilang wah di bagian tertentu agak bunyinya agak kurang enak. Fals Lu lah, fals lah. coba main kayak dia, bisa apa Dapat enggak? nggak satu lagu kan? Nah, gak usah satu lagu, satu bar aja. Iya bener. Gitu loh. Orang Dewa Bujana Nggak aja bisa, bilang Bang. oh saya nyerah katanya. Nggak bisa, apa namanya kan PSBB bar tutup. Maksudnya gimana? Ya lu minta satu bar tutup sekarang PSBB. Tadi lapar. Baru ya, udah keringetan tadi dia. Nih dia kenyang bego. Iya. Contohnya, nah ada juga yang lucunya itu belum selesai lu ngelihat atau baca sesuatu, komennya udah duluan. Tadi ya. Lagi review konten medis, Ya, lagi lihat-lihat, gua lagi lihat-lihat. Kita lagi ngecek watch time-nya Healthy Rollout kemarin. Terus watch time tinggi, cuma begitu lihat kan kita kan nge-share juga di fanpage nih buat yang belum nge-follow kan ada di fanpage kita di review group sama di review media. di Facebook ya. Facebook. Nah, terus di situ kan pasti nampil video kita kan, video YouTube-nya dengan berita highlight-nya sama videonya. Ini kayaknya ya videonya itu yang nampil kan pasti thumbnail. Kayaknya sih baru lihat thumbnail udah Nggak berkomentar. klik videonya pun belum, udah komen. Komen apa? Gitu. Katanya kan kita Pakai bahasa daerah nih. Iya, tapi kalau diartiin tuh mungkin kayak begini. Pokoknya kita kan thumbnailnya jelas tuh obat COVID sudah ada. Iya benar ada. Nah, padahal kalau lu Buka. lihat itu kan video cuma pendek 7 sampai 10 menit kalau nggak salah kan. Memang 9 ya, 9. 9 menit. Kita kan menjelaskan bahwa obat itu ada obat simptomatik, ada obat kausatif. Kausatif memang belum ketemu. Betul. Belum ditetapkan secara ini karena Ya. uji klinisnya belum selesai gitu. Tapi kan simptomatik memang sudah ada. Nah, orang itu komennya nulis ini, bawalah ke sini kalau misalnya obatnya emang udah ada biar kita bisa minum. Lah, di daerah lu juga udah ada kali. Iya. Tapi obat simptomatik. Gua karena gue nonton ya videonya ya. Ah. Berarti kan yang kemarin gue rekap adalah obat simptomatik tuh kayak misalkan lu COVID nih sekarang, lu datang ke rumah sakit masalah lu apa? Contoh kalau orang COVID menurut lu demam. Nah, sama dokter dikasih obat demam. Iya. Sekarang kalau gue tanya emang dari Sabang sampai Merauke obat demam ada yang tidak tersedia? Ada semua. semua. Nah, iya Gitu. kayak paling gampang Pak, obat Segampang demam itu lu kan nyari Panadol ke paracetamol. warung. Iya. Iya. Panadol kan isi paracetamol. Segampang lu nyari obat itu ke warung. Iya, jadi intinya kalau misalnya lu mau komentar, lihat dulu isinya, baca dulu Iya, bener. itu. Jangan lebih mendahului gitu. Nah, ini aja. untung konten kita yang memang dan kemungkinan dia pun komentarnya tidak yang Menyerang. banget. Gimana kalau misalnya lu Dia kok positif sih bilang kalau ada ya bawa sini iya, kita butuh padahal gitu sebetulnya kan. kalau misalnya lu dengerin memang sebetulnya lu bisa dapatkan itu di Iya, daerah jadi lu. jangan panik misalkan ada gejala apa terus ngerasa kayaknya ada interaksi nih sama orang-orang kita udah langsung panik mana-mana gitu loh. Kita kan kalau ngasih thumbnail tuh biar lu buka. Iya. Nah, strategi marketingnya seperti itu. Iya. Tapi thumbnail kita benar semua ya. Iya, Sesuai dong. Sesuai. Kan kita juga nggak kasih informasi palsu. Betul. gitu. Emang terbukti. ada. Ada, iya. Kecuali kalau misalnya lu udah denger, menurut lu salah, baru boleh lu Perbaiki, koreksi. terbuka untuk diskusi ya. Betul. Dan mungkin semua orang pun begitu. Gitu. Tapi kalau kasusnya seperti ini menurut gua sih
dia mungkin simpati kali ya, misalnya kalau misalnya emang ada, cobalah kirim Emang sini. Iya, makanya gue bilang kita ngambil positif, kita bacanya juga Positif, iya. Iya. Oh positif, cuma maksud gue ya mbok ya dibuka dulu loh. Bukan yang Tanpa nantangin harus gitu dikirimin lu bisa dapetin kok di daerah gitu. Malah mungkin lu bisa memberikan komentarnya gini, oh kalau gitu berarti semua bisa beli dong, gitu. Semua bisa minum. Oh misalnya. bisa gitu. Iya, jadi Gitu bijak-bijaklah loh. dalam bergibah dan juga head speech. Iya. Semuanya jangan langsung ceplak aja. baca Jadi dulu, salah tonton satu dulu. masalahnya di negara kita tercinta ini, kemampuan lu untuk berkomentar itu melebihi kemampuan lu dalam mencerna informasi. Atau istilahnya sumbu pendek. Iya, itu. Barbar. Langsung kebakar ya. Itu. Jadi itu kalau dulu pas lagi ujian, itu pas lagi pilihan ganda sama isian, itu nilai jelek, esainya nilai tinggi. Iya, mereka kan begitu. Jadi ketika lu membaca soal, lu bisa ada kemungkinan menjawab hal yang salah. Tapi disuruh esai, tuliskan mengenai ini, wah coy, Oh, langsung aja. Pak, masih kurang. Asik. Gitu loh. Itu. Bijaklah dalam berkomentar dalam nulis apapun gitu ya. Padahal dulu gitu pas ya. zaman kita kebalikannya ya. Kenapa? Kita tuh jauh lebih mudah mengisi pilihan ganda dan isian ketimbang disuruh jawab esai. Iya. Itulah kenapa seragamnya ada kancingnya. Kenapa emang? Buat Begitu. Oh, iya. Apalagi kalau Karena lo baca tuh pertanyaannya, berhentinya di mana tuh? Iya. Di sini gitu nah, itu cek. Apalagi kalau esai kan udah jelaskan, deskripsikan, Nah. udah gitu contohkan gitu ya. Kalau sekarang gampang. Gampang, Gampang banget. Jelaskan mengenai ini. Meskipun dia tidak tahu. Itu kertasnya penuh. Sumpah gue inget gue ada pengalaman itu. Gue dapat pengalaman pas di kampus itu setai-tai CH orang ngisi jawaban ya. Gue melihat banget. Ini orang ada pertanyaannya itu benar-benar tentang logika. Jadi lu mikir gitu dikasih. Lu teorinya sederhana, tapi lu sudah jelaskan jabarkan panjang dan kebetulan dosennya minta panjang. Dan dia kebetulan emang di teori sederhana itu dia lupa. Tapi penuh jawabannya. Tau gak dia tulis apa? Dia tulis itu, Pak, ini kita semua tahu pertanyaan Bapak tentang ini gitu loh. Memang sudah ada jawabannya gitu loh. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak tuh tidak perlu mengungkit-ungkit. Dan dia nulis doa, men, asli nulis doa panjang banget gitu. Jadi Kan judulnya mau ujian. lu lagi jangan ngungkit-ngungkit. Jadi apabila ini kita semua tahu, kita sudah kita pelajari, kita pahami, kita lakukan, kita aplikasikan. Semua pada panjang doa aja semuanya. Ada kali 10 baris. Dan dia nggak ada dia dan dapat nilai. Itu pas di TAU. Jangan sampai. Karena lu kenal orangnya siapa. Itu kayaknya coba dosen Gua tahu. Si Dodi. siapa sih Doni nggak tahu. Ada. Ada teman deket gua. Kalian tahu siapa Dodi? Gak tahu kan? Dia tadi sempat pengen gua aja Sama. buat buka segmen otomotif. Dia orang otomotif Iya, aja. iya. Emang berair gua. Sedih banget gua. Itu dikasih nilai sama dosennya juga kayak kasihan aja ya. Iya, Nulis asli. panjang-panjang. Iya. Kasih nilai aja deh nggak apa-apa kan. Dan gara-gara dia juga yang ngebuka trik-trik anak-anak sekolah, kadang yang masih pakai handphone gitu yang boleh ya mau sekolah atau kuliah pakai handphone, suka ke kamar mandi googling terus ditulis. Nah ada yang manusia-manusia yang dermawan, dia googling, dia bikin kata-katanya sendiri, dia dapat intinya. Oke. Bikin kata-kata sendiri. Oke. Tapi ada manusia seperti kawan gue yang barusan, dia Google di copy paste semua. Sampai akhirnya di setelah ujian, kebetulan dosen gue asik nongkrong bareng, ngopi bareng. Dengan santainya dibilang, "Sir, gue kemarin tuh pertanyaan sampai ribet banget itu, mana gue googling panjang banget, akhirnya gue salin aja semua." Terus dosennya saking asik bilang, "Oh jadi lo googling dapet yang mana panjang ya gitu." Terus besoknya pas ada ujian berikutnya dia ngasih peraturan adalah 80% mirip dengan Google. 0. Dia kan ngulitin diri sendiri. Dan akhirnya kena imbas kan semuanya. Ya itu makanya. Ya itu gue agak bingung ya. Ketika survei ini kita adakan, kata-kata mencontek itu sedikit sekali nulis. Iya. Ya.
Iya benar. Mungkin apa biar ini tidak diomongin, jadi budaya tetap bisa dilakukan. Iya sebenarnya seperti itu ya. Atau sudah diperhalus bahasanya Oke. dengan kata terinspirasi. Terinspirasi ya, menginspirasi orang lain. Sekarang gini, Mencontek dengan cara terhormat. Iya. intinya. plagiat kan termasuk mencontek dong. Yap. Lagu terutama. Yap. Tapi orang bilang apa? Terinspirasi. Oke. Iya dan juga udah jadi budaya kita juga ya. Betul. Ngomong-ngomong ini kita ngomongin si Doni gibah juga di sebenarnya. Tapi untung orangnya asik. Orangnya Orang asik banget. Kalau lu paling pernah punya pengalaman nggak yang paling males deh soal head speech atau komen negatif? Gue pernah, gue termasuk gini, tipikal gini. Gue kan pas lagi pemilu, pilpres, gue mengikuti. Gue sebenarnya ngikutin keduanya, tapi lebih cenderung mendalam ke orang yang gue suka, yang gue akan gue pilih gitu. Gue tuh kadang lebih seneng komentar positif juga. Ibarat nih, misalkan si calon A ngasih visi misi A B C gitu. Gue di saat visi misinya cocok dan memang sudah dilakukan sebelumnya, udah di trial, gue akan memuji. Nah, gue akan memuji. Kayak contoh, misalkan siapa ya aku bilang. Taruhlah ada orang ngurusin kemacetan, terus kemacetannya beres. Oke. Nah, gue akan puji langkahnya gitu loh. Yap. Wah Pak, keren Pak, dengan langkah ini emang efektif banget. Semoga di daerah lain kemacetannya pun bisa diatasi. Mungkin ini sebagai contoh atau kayak gitu. Gue komentar positif. Yang gue ngalamin head speech adalah komentar gue dikomentarin sama netizen. Itu sakit Ben. Iya maksud gue Sering gitu. banget gue kayak gitu. Padahal kita udah ngelakuin hal yang bagus loh. Dan lagi kita nggak ke subjek ngejek-ngejekin, orang lain iya, ya. gitu ya. Kita Kita objektif memuji subjeknya yang pertama, yang benar-benar yang bikin post. Iya. Tapi lu diserang lagi sama netizen gara-gara alah mana buktinya gini lah. Dalam hati gue nggak kenal lu, gue nggak kenal mak lu, gue nggak kenal kakak lu, kenapa lu jadi? Lu pernah gitu Reng? Gue pernah. Hal apa tuh? Ini kan politik nih. Politik juga politik. Sama politik juga. Kayaknya politik itu orang-orang Indonesia kenapa ya ngomongin politik Sensitivitas sensitif dia terus ya. tentang politik tuh agak-agak berantakan kalau menurut Gue gua. sampai di unfriend sama temen gue di Facebook 2 orang ya. Gue bilangin suruh belajar agama lagi anjir. beneran. Jadi waktu itu kan ya kita tahu lah di Jakarta kan. Jakarta kan lagi panas-panasnya nih. Dulu. Ya kita tahu bahwa ada satu calon yang memang beda lah gitu sama, Iya, sama iya. kontras apa namanya Karakternya. mayoritas kita lah gitu Oh, beda kan. Intinya dua calon ini memang perawakannya berbeda. Beda ya gitu dan satu orang ini dan gua dukung yang beda ini. Maksudnya ya emang bener kinerjanya bagus gitu. Iya, Gua iya, bilang iya. bagus ya bilang bagus gitu kan. Gue posting itu di Facebook, gue kasih artikelnya, gue nulis kan dulu sering banget tuh gue tuh ngasih opini segala macam di Facebook karena Mungkin gini, mungkin bukan bagus kali ya, mungkin sejalan dengan pola pikir lu, sejalan dengan pola pikir politik lu. Bagus menurut gue. Iya, Ya, kita betul. kan milih politik kan karena itu kan. Kita kan punya pilihan karena menurut kita benar. bagus, benar, Kita kan benar. akan selalu benar Iya. kalau cerita versi kita. Iya, Ya, iya gitu. betul. Maksudnya tapi gue bagus menurut gue kan. Ya gue nggak ada salahnya dong gue Yap, share betul. di Facebook. Itu kan segala macam. apresiasi dari lu ke orang yang lu Iya, suka itu. tanpa berniat apapun gitu loh. Maksudnya gue pengen lihat kalau ini kinerjanya benar kayak misalnya mengurangi kemacetan segala Inisialnya macam. namanya A kan belakangnya, depannya kan. Apa? Yang lo itu A. Oh kan? bukan B. Oh B. Salah lu. Gue malah nyelamatin karena itu dua-duanya ini A juga. Dia menyudutkan sendiri. Enggak, maksudnya Yang itu B juga. B juga. Kata Iya, lu A B ya. Iya, A B. Pokoknya B. pilihannya kalau nggak A B. Iya, Gitu. iya. Nah, gue tulis gitu terus teman gue ada yang komen cuy. Apa tuh? Reng, lu belajar agama lagi deh katanya gitu. Terus dia bilang kan, udah bawa agama. Maksudnya kayak Reng, Itu yang tadi yang gue bilang, Norpat kan rasis. rasis, Iya. iya. Terus akhirnya Nyalahin orang lain. pas gua mau cek lagi profilnya, ternyata gue udah di unfriend cuy. Wah gila gue bilang gitu. Tapi gue termasuk yang lebih memudahnya. Tapi bedanya adalah gue nggak masuk, nggak nyerang. Kalau ngelihat postingan yang nggak cocok sama gue ya gue unfriend atau gue block atau apa. Tapi semudah itu tanpa harus gue nyerang dia. Iya. Kalau itu kan udah nyerang duluan, baru di unfriend. Nanti kalau lo unfriend aja ya udah selesai gitu loh. Gue malah pernah ini, gue jawab cuma 2 kata dengan 1 tanda baca. Jadi ada postingan oleh seseorang bukan tenaga medis. Oh yang ngomong posting bukan tenaga medis? Bukan, dia posting tentang dunia kesehatan. Cet. Nah menurut gue ada yang salah. Gue jawab dengan kata siapa? Tanda tanya. Ada komen yang di bawahnya. Berisik lu anjing. Loh, salah gue apa? Gue cuma nanya. Ini di mana, di sosial media mana nih?
IG. Oh IG. Gue nanya, maksudnya kalau misalnya emang ada literatur jelas dan gue belum tahu, Iya. Ya, mau sebagai tenaga dibaca. medis gue open minded banget buat Betul, gue juga betul, menerima betul. kalau sudah ada updatean terbaru Oh, gitu nah, loh. sekarang begini. Iya, habis yoing. Gitu. Waduh kata gue. Iya. Kok salah gue bilang gitu. Biasalah itu ya. Jangan sampai kayak gitu lagi lah Padahal ya, gitu ya. kalau lu tahu, lu cukup kasih link atau kasih apa di mana emang sudah ada. Atau at least lu jelasin lah Nah. gitu dikit kayak gimana kayak enggak maksud gua gini loh gini gitu kan Iya. enak. Gua gitu. kebetulan dapat info di sini. Kalau di luar benar atau Betul. salah ya. Lu Sama, dengerin. sama kayak pengalaman lu kan, Iya. yang tadi itu. Lu kan tidak menjelek-jelekan yang lain. Tidak. Betul, enggak. betul. Lu bilang si A bagus. Lah, betul lah. Pendukung Iya. si B tentu boleh bilang si B bagus. Iya, tanpa terserah menjelek-jelekan si A. Iya, Kan kan itu aja. biasanya kan Gini, gitu kan. Semudah itu. Jadi gini, ini hal yang menarik banget ya buat orang tahu ya. Gua sama Dr. Hilmi ini beda pandangan politik. Iya. Beda pandangan politik. Tapi kita sama-sama nggak kelas atau selek sama sekali. Karena ada titik di mana dia dasar gini sih, lu harus mau mendengar. Yap. Jadi kalau lu mau ngedengar, oke gue mau bilang misalkan cara gua A, dia B gitu Yap. loh. Gue bilang menurut gua A tuh begini, misalkan ke depan akan begini gitu loh. Lalu kebetulan B, misalkan si B menurut gua begini, ke depan akan begini. Jadi gua versi gua. Lalu dibilang, oh enggak, kalau menurut gua malah B begini, A tuh begini. Karena saling mendengarkan, akhirnya bisa ketemu titik temu. Ya. Akhirnya kita tapi balik lagi tergantung pribadi orang Iya, ya. pandangan politik berbeda. Tapi setidaknya titik ketemu adalah kesamaan. Yang dicari itu persamaan bukan perbedaan. Jangan Gua- lu menjunjung perbedaan. Iya, gua sama dia ketemu titik sama. Oh, mereka ini sama-sama di sini, cuma metodenya berbeda. Yap. Dengan yang pemahaman adalah kalau si A konsekuensinya seperti ini hasilnya, si Si B dari dia konsekuensinya seperti ini. Kita sama-sama Gitu. pahamin. Selebihnya kita mau milih ya mana? Contoh kemarin tuh kita beda pilihan karena beda visi yang disampaikan ya Yap. waktu itu. Si yang satu ini lebih dukung untuk pengusaha, yang ini dukung untuk tenaga profesional. Ya. Ya sebagai Karena gua, dia entrepreneur. iya, gue Dia yang di dukung si bidang A dong. gue wajar dong dukung A gitu lah. Tapi kalau untuk yang Tenaga Dr. Hilmi profesional. yang tenaga profesional ya wajar didukung B gitu. Iya. Pada dasarnya kan kita harus berjuang sendiri-sendiri kan Iya. gitu loh. Jadi kita akan memilih yang dimana lebih menguntungkan untuk kita Iya. tanpa menjatuhkan ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Benar yang lo bilang. Jadi emang sakitnya itu adalah kita nggak mau input, tapi outputnya banyak. Nah, itu Lu dia. nggak mau baca, lu nggak mau denger, riset, iya benar. lu nggak mau riset, Iya. tapi lu udah kasih komentar. Tapi saking banyaknya orang-orang yang hate speech kayak gitu atau yang barbar komennya gitu jadi malas komen ya nggak sih? Gue ngerasa nggak sih? Gue juga ngerasa gitu tuh. Itu juga salah satu gue nge-offin Instagram. Iya kayak gue tuh malas kayak di Twitter ada trending apa apalagi politik ya politik gitu terus juga atau di Facebook ada masalah apa di Instagram komen sedikit aja lu bakal banyak yang nyerang gitu loh kayak malas Dan banget tahu ya. akhirnya gue kangen apa? Kan Instagram itu tempat foto, gue kangen Flickr aja sekarang. Iya. Tempat taruh foto doang. Betul. Oke lah, ini udah banyak nih kita ngomongin tentang gibah ya. Iya udah banyak dan masih ada satu lagi ya yang Satu lagi. paling sering dan juga sudah lumrah di Sampai jawabannya 51%. Oh ini, iya biar valid. Biar valid. Nggak bisa- Berhubung nomor 1 ini lo banget, Reng. Ya, silahkan. lo buka setelah ini. Nah sekarang kita akan ngomongin yang nomor pertama ya. Peringkat pertama. Peringkat pertama ini kebiasaan Iya. orang Indonesia hobi banget ngelakuin hal ini dan juga ada 51% ya. 51% dari 51%. 100 apa tuh? Responden, sampel. Berarti sekitar 51 Berarti orang. ini bisa berarti. kita asumsikan stereotip orang Indonesia ini berarti ya. Iya, memang sangat Lu jadi, banget jadi lah ya. kebiasaan. Lu banget pokoknya. Adit sebenarnya. Cuma gak enak gua. Nyalahin orang lain. Jangan orang lain dan gibah. Dan gibah, iya. Langsung dua. Bener loh ini berarti loh. Nyalahin orang lain dan gibah langsung. Gila ini. Valid. Ini kalau lu masuk psikologi bisa buat jadi bahan tesis langsung. Oh iya gitu ya. Langsung jadi psikolog. Buat S2. Langsung jadi psikolog. Adek gue ntar denger apa sih lu katanya. Gue udah mau berdarah nih. Jadi yang nomor 1 itu adalah ngaret ya. Ya. Ngare. Atau tidak Telat. disiplin waktu telat gitu. Kita aja loh, tadi ibarat. ini istirahat baru mulai tag lagi 2:30. Padahal istirahatnya 1:30. Bisa satu. Terus 1 coy, gila. Satu, apa jam Padahal 1 jadwal ya? masuk jam
1. Take jam setengah 3. Dengan labelnya adalah kita istirahatnya juga ngaret ya. Ya, padahal ngaretnya setengah jam. Iya. Masuk ke telat 1,5 jam. Banyak banget. Banyak banget. Lu Nah, berdua kita tadi sambil diskusi buat segmen lain. Iya. Lu berdua tipe orang yang manajemen waktunya bener nggak? Antara iya dan enggak. Nggak buat kerja lah. Kalau buat kerja gue nggak bisa enggak. Harus harus iya. Ya masa kan orang lagi mau ditangani, ntar dulu deh. Gue lagi main MOBA nih kan nggak mungkin. Ya, Soalnya kayak atau telat gitu datangnya. Mana. Ini pengetahuan medis buat lu. Jadi ngaret itu jangan diartikan bahwa misalnya karena seringkali begini, lu masuk mendaftar ke IGD. IGD rame nih. Waduh, santai bro. Kejeduk sakit banget ini beneran 2 kali. Kenapa sih? Jadi apa namanya? Triase. IGD itu punya triase. Kalau lu Triase masuk itu apa tuh? Triase itu apa? Triase itu. Tri itu pasti 3. Iya. Karena lu Triase itu Tomingse, ada 3 Tomingse di situ. Lu mengelompokkan pasien. Oke. Jadi kalau lu masuk IGD, lu lihat lantai. Di situ biasanya ada stiker atau cat warna hijau, kuning, merah. Oh iya tahu. Di IGD. Di IGD. Oh, Kalau di itu- Poli nggak mungkin. Itu ternyata ada fungsinya Artinya. ya? Iya, Artinya. itu adalah maksudnya kenapa misalnya kalau lu bawa pasien, keluarga lu atau temen atau apa, terus tiba-tiba nih kok dokternya lama, gue nunggu udah sampai setengah jam belum diperiksa-periksa, itu karena di triase. Lo lihat dulu, lo di Lu itu kategorinya apa? Kalau yang hijau Dari merah. Merah. Merah itu adalah emergency. Itu wajib langsung ditangani. 0 menit harus ditangani. Oh. Contoh, baru tahu gua. Oke, serangan oke. jantung. Heeh. Gitu, pasien datang udah nyeri dada. Waduh, Udah darurat banget dah pokoknya. darurat. Nah, atau misalnya Kok ternyata dibilang sakit itu di sini ternyata cita-cita. kira Citatos. Citatos besok sini. Gitu. Gua kira Citamen. Oh, ini jadi belajar nih kita nih. Iya, Jadi iya, merah apa-apa, tuh 0 apa-apa. menit. Jadi bukan berarti kalau misalnya lu anjir udah setengah jam kok nggak diperiksa, mungkin dokternya ngaret nih, bukan ngaret, mungkin dia sedang nanganin yang merah. Oh, Gitu. Ntar kalau misalkan lo datang pala lo bocor, itu masuknya apa? Kuning. Oh, merah, Belum merah kuning, itu. hijau. Belum. Darahnya kuning hijau. keluar lo. Tergantung. Jadi biasanya di depan tuh kita sekejap aja itu kita udah bisa ngelihat. Kalau pasiennya masih bisa bicara dengan bagus, meskipun ada palanya robek misalnya. Sorry, gue potong. Hah. Ini buat lo yang mungkin ada musibah, keadaan luka, lu cara lo ke gigi jangan bisa ngomong lo. Merah itu lo, lu masuk merah itu. Tapi kalau lu masih bisa sakit, itu lo udah hijau, kuning. Jadi kalau usahain lu nggak bisa ngomong. Ya itu merah tangan lo. Langsung ditangani. Itu kenapa sih? Ayam gitu. Jadi merah itu pasti ada gangguan nafas biasanya. Pokoknya 0 menit ya harus 0 ditanganin. menit harus langsung tanganin. Biasanya Oke. itu ketika udah didorong masuk, itu perawat dokter langsung brek ke tempat lu. Kalau yang kuning Gitu. Kalau kuning itu biasanya bisa menunggu. maksimal berapa? Biasanya 30 menit. 30 menit. 30 menit sampai dengan 1 jam. 30 menit. Ya, contoh lu datang dengan muntah-muntah. Kalau nggak, Diare gitu tapi Diare. kalau 30 menit nggak datang dapat gratis ini nggak potongan ayam. Payung biasanya. Atau Enggak. gelas ya. Enggak, pasti datang. Karena kan kita udah disumpah. Jadi di situ emang udah datang. Karena misalnya diare, menurut keluarga mungkin darurat. Mungkin ini udah harus Iya, segera dehidrasi nih, lah, gitu. apalah. Tapi menurut kita tim medis masih ada mungkin pasien lain yang butuh lebih pengobatan lebih cepat. Penanganannya. Penanganan Oke, lebih oke. cepat. Gitu. Nah kalau kuning berarti Ya, 30 dia menit. 30 menit sampai 1 jam. Contohnya kasusnya apa kalau Itu yang maksudnya? Itu diare tadi. Muntah. Muntah Tapi bir. kan kalau udah yang soal perut kadang perihnya tuh udah kayak mau mati biasanya. Nah, itu kan yang lu rasain. Iya. Tapi menurut penilaian medis tidak mengancam nyawa lu. Artinya untuk pasien atau keluarga yang mengantar Iya. atau mengalami itu misalkan lo sakit perut atau lo rasa lo mau mati, ya anggap aja mau mati. Tapi artinya lo Gua sebenarnya nggak bilang gitu juga sih. tapi sebenarnya lo tuh nggak diambang kematian. Iya. Masih Iya, aman. mungkin karena panic attack gitu loh kan. Iya, Biasanya kan karena kalau kan panik. mungkin mohon maaf ada beberapa orang juga yang nggak ketolong kan kalau ada yang diare gitu di Iya. di kampung gua ada beberapa orang yang diare nggak itu tahu juga sih. ada Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Tingkatannya. Ada yang datang diare misalnya sampai turun kesadaran. Itu pasti merah masuknya. Oh. Jadi sebetulnya bukan diarenya ya, tapi kondisinya. Jadi kita bukan bicara Penyakitnya. diagnosis. Heeh. Kita bukan bicara tentang diagnosis
penyakitnya, tapi kita bicara soal kondisi pasiennya ketika datang. Oh. Jadi mungkin sebetulnya lu akan ngeliat dokter ngeliatnya, tapi langsung sekelebat Iya. pergi lagi. Kalau ngeliat lu tadi gimana tadi? Gitu. Ya itu mah nggak usah ditanganin itu. Ditinggal. Dia mesti ke dokter saraf biasa. Ada yang putus saraf Gitu. gua. Kalau yang hijau, Kalau hijau ya udah nggak gawat, nggak darurat. Nah, tapi kan Oh, masuk IGD kan masuk ke gawat darurat. Darurat. Ya ada merahnya, Meleset, darurat gitu. darurat. Iya iya. Nah itu hubungannya apa tuh dengan Tar dulu, manajemen? yang hijau tuh apa Iya, hijau. kondisinya? Lu kan memang masuk ke situ, tapi kan harus ditriase ulang. Jadi apa Gitu. contoh yang paling umum ya? Batuk. pusing Masa pala. batuk doang ke batuk mah poli aja ngantri. Itu karena lu di sini dan lu mengerti. Oh, Banyak iya. di daerah yang tidak mengerti. Kalau Kalau masuknya ke UGD. Demam gitu ya, demam Iya, biasa demam. gitu, pusing gitu. Udah panas tinggi gitu. Iya. Oh. Demam kan kita cek. Kalau misalnya di suhu misalnya 40, lu masuknya ke merah. Oh. Karena resiko misalnya kejang. Nah, terus cepat dikasih obat penurun panas. Kayak lu tadi gimana? Enggak. Jadi ketika nanti demamnya turun, lu udah nggak merah lagi. Ah. Lu udah oke, kuning oke, atau oke. mungkin hijau. Jadi Oke. semua tergantung situasi. Tergantung kondisi Kalau itunya. lu misal demam 37,8 pas kita cek memang demam. Mm-mm. Tapi lu nunggu 2 jam juga nggak masalah gitu loh. Oh, gitu. Makanya lu Oke. misalkan lu berobat siang-siang lu keluar lah biar panas badan lu makin tinggi jadi langsung Itu tangan. triase. Jadi kalau misal di keadaan gua untuk pekerjaan gua bisa dalam tanda kutip ngaret nah, untuk mementingkan pasien lain yang lebih membutuhkan. Nah, Oh, untuk gitu. kalau misalkan kan ada IGD ada poli juga tadi gue Nah, bilang. poli itu juga hijau. Poli itu hijau. Artinya Orang- bisa lebih ngaret lagi dong. Pasien aja ngantri sampai 70 misalnya gitu loh. Oh iya iya. Kan nunggu antrian. Tapi artinya Dia tidak kalau di butuh. poli pun dokter tuh kategori bisa dibilang ngaret-ngaret juga atau gimana ya? Kan Nggak gua tahu. nggak tahu kehidupan ke dokter ya. Ah. Kadang kok lama nih di dalam nggak ada pasien padahal gitu kok nggak dipanggil gitu. Oh iya, kadang-kadang suka persepsi gitu tuh orang-orang. Nah, tuh kadang-kadang. terkadang gini, ada ketika gua dulu di mana ya? Ketika di rumah sakit pendidikan gua di rumah sakit Fatmawati misalnya. Itu tuh misalnya emang ruang dokternya ada pintu belakang yang langsung nyambung ke misalnya ke ruang operasi. Terkadang misalnya kalau dokter bedah dia punya antrian pasien misalnya 30. Ketika sampai 15 pasiennya udah keluar kok nggak lanjut. Ternyata mungkin dia mengerjakan operasi sito. Sito itu yang sudah tidak bisa ditunggu lagi. Oh darurat Yang banget dari itu. IGD jadi dia ngerjain dulu baru nanti dia ngelanjut poli. Biasanya Oh gitu. tuh ya, Sering pokoknya banget begitu. jangan seujon dulu sama dokter. sering Dokter kali. tuh kerjaannya banyak. Sering kali gitu. Iya. Terus yang sering banget bukan mutus ya, menunda poli untuk menanganin pasien dulu adalah spesialis obgyn. Oh iya. Dokter Udah kandungan. mau keluar, bro. Iya bukan 8 Iya. 8 setengah Tar dulu, lagi. bro ya. tar Iya dulu. kalau 8 dan dia mau bisa lahir normal. Kalau ternyata dia ari-arinya di bawah. Bayinya kan Oh, terus iya. nggak bisa keluar, terus perdarahan udah itu masuk kan Wah. dari IGD. Kita kan nggak tahu, kita lagi di poli. Pasiennya langsung didorong ke ruang operasi. Dokternya harus ke sana dulu. Lari Oh langsung. Ya. gitu. Itu nyelamatin yang lebih membutuhkan dulu. Oke. Semua rumah sakit pasti sistemnya triase. Kalau lu ngeliat ada garis hitam, nah hitam ini buat jenazah. Jadi kalau misalnya datang di bawah masuk ke UGD ternyata sudah nggak ada, itu langsung didorong mengikuti garis hitam. Gitu. Udah Jadi nggak ada pasien. manajemen waktu. Iya, jadi manajemen waktunya Yap. seperti itu ya. Kalau lu Gitu. gimana? Iya, nah ini yang beda nih. Kalau dibilang ngaret, iya ngaret. Tapi kadang kalau gua untuk di industri kreatif, kadang otak itu gue lupa nih. Kalau untuk yang kreativitas itu kanan apa kiri ya? Kanan. 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 Otak kanan. Let's say lah, otak kanan gua tuh akan lebih bekerja lebih cepat di saat udah mendekati deadline. Oh iya, Nah, kalau menurut orang psikologi ada yang begitu ya. ada yang begitu ya. Iya. Jadi kalau gua Berarti dulu lu paksakan- ujian SKS dulu, sistem kebut semalam belajar ya kan? kind of lah. Ah. Tapi gua nggak semalam banget. Iya. Tapi mepet-mepet. 2 jam lah ya. Nggak, jadi Berarti lu tipe yang harus di-push gitu ya. Ada Iya, ada jadi tekanan deadline. Kalau gua kondisinya itu nggak mepet deadline, nggak ada apa. Otak gua bekerja, tapi menurut gua ibarat kata gua nggak pada titik optimalnya. Slow moving dia. Slow, Lambat. santai. Tapi memang entah kenapa bergeraknya itu memang akselerasinya tuh konstan, makin lama makin gitu loh. Di saat udah deket deadline. Mm-mm, gitu. Memang sangat wajar seperti itu. Udah mau dikumpulin masalahnya. Iya. Jadi kadang yang bikin repot adalah Heeh. atasan ngelihat kok masih nyantai-nyantai aja. Mana bos. itu? bos. Ngelihat kayaknya masih santai aja nih gimana? Udah ngoceh-ngoceh kan? Karena nggak ngelihat progres saat itu. Kan namanya kalau lo sebagai atasan gitu kan, lo pasti pengen bawahan lo tuh kelihatan progresnya. Jadi lo bisa menganalisa ini selesainya kapan, Iya. kapan. Sedangkan
Kalau gue karena gue ngerasa gue pegang kontrol dalam bentuk produksi, gue bisa tahu nih meskipun gue ngerjainnya ending gitu tinggal ibarat 1 sampai 100%, gue baru ngerjain itu di 80% itu bisa selesai semua. Karena gue yang tahu kan kapan, sama kayak lu contoh paling dekat, lu kita semua bisa nyetir mobil ya. Kalau lu nyetir, lu ngebut, menurut lu kalau lu nyetir lu ngebut, seberapapun kecepatan lu tenang-tenang aja kan. Iya. Tapi gimana kalau lu duduk di sebelah? Oh, panik. Rasanya lu mau nginjek rem aja Iya kan? kan, iya. Padahal nggak ada yang lo injek itu. Gak ada yang lu injek. Iya. Ada. Sampah plastik. Tapi karena lu gak pegang kontrol, Iya, gak iya. pegang kendali. Iya. Jadi kalau pegang kendali ya tenang-tenang aja. Tapi ada kalanya dengan sistem yang kayak gua lakuin sekarang, ada kalanya meleset. Meleset, iya. Gak selalu selesai kan. Karena tertekan sama deadline segala macam kan, entah itu meleset atau gimana gitu ya. Kadang ternyata perhitungan lu salah karena ternyata untuk ngerjain sesuatu produksinya lebih lama. Iya. Lu nyisain waktu 2 hari tapi ternyata butuh 3 hari. Jadi ada faktor X yang selalu ada aja. Selalu gitu. ada. Dia sengaja melakukan hard work namanya, kerja keras. Kerja keras. Padahal ada yang bilang hard work is accumulation of easy things that you should have done. Bener Bener kan? Bener. Kalau easy things yang lu cicil, itu nggak ada hard work. Itu smart work namanya. Oke, benar. Kita tanya dia. Kita belum pernah ngebongkar kerjaannya Rengga ya. Rengga ini sebelumnya penyiar radio sama MC. Di ranah kerja lo bisa nggak lo ngaret? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Gua tuh belajar untuk selalu on time ketika gua kerja di industri di dunia entertain. Ketika namanya kita kan entertain tuh di panggung ya. Ini kita ngomongin panggungnya. Kalau kita mau show di panggung, kita harus ada yang namanya latihan. Apalagi briefing. untuk drama. Enggak, bukan. Oh, bukan. Ada lagi? Ada ini untuk satu drama musikal lah. Oh, drama drama. musikal. Okay, Kita ada reading nih. Reading dulu. Dalaman drama karakter. juga ya? Drama juga gua. Terus juga koreo, ada koreonya kan, kita latihan per part per lagunya, itu tuh butuh waktu yang nggak cepet gitu, tapi karena dan lagi itu karena kerja sama dengan orang banyak. dengan orang banyak, iya, dan juga reading aja kan nggak sebentar, apalagi kalau misalnya di teater gitu butuh penjiwaan yang lebih dalam lagi gitu, nggak bisa kayak misalnya namanya ngaret segala macam, pasti lu ketinggalan, nggak akan masuk dalam satu karakternya. Terus gue juga kan MC wedding, gathering, terakhir event. Ini di nikahan gua. Enggak, kemarin dia 17-an ngisi di Bogor. Iya, 17-an. Acara apa sepeda ya? Lomba sepeda ya? Lomba sepeda. Iya, maksud gua pas acara wedding gua kan ngerasa yakin nih lokasi lu jauh loh gitu loh. Tadi sampai jam berapa sih? Setengah tujuh gue nyampe. Setengah Dia acara jam 8:30, 8. Setengah 9. Acara setengah 9. Setengah 9. Dia Lu minta, udah siap dari setengah 7? Dia minta gue datang jam 7. Lu Gue datang datang setengah 7. Karena gue gini, kalau untuk MC, apalagi buat nikahan nih ya, lu punya event yang penting banget buat hidup lu, acara sakral buat hidup lu gitu loh, dan gue MC. Kalau misalnya gue nggak ada MC-nya nggak ada, acara nikahan lu hancur gitu loh, ngerti nggak sih? Gue beban Batal seorang nikah dia. Batal nikah, iya. Marah-marah pasti tuh. Memori gue Jadi besok di KUA. gitu. Jadi gue sangat bisa memanage waktu gue, dan gue juga sangat tidak bisa mentolerir sih soal waktu. Jadi Tapi entah kalau kenapa ya untuk model kita yang hobinya ngaret, untuk acara yang penting kita selalu on time. Kenapa ya? Tapi untuk hari-hari pasti ngaret lu. iya, itu Gua acara gue bangun pagi mungkin kalau bisa nyantai gue, apalagi kayak ngantor jam 9. iya. Setelah subuh tuh bisa tidur lagi, bangun Oh, kalau lu jelas jawabannya karena belum deadline. Oh iya, Kan? belum deadline. Iya. Iya, lo gimana? Kan lu cerita kalau misalnya nggak deadline kan santai. Coba misalnya lu masuk kantor tapi deadline. Bener kan? Beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Iya, apalagi belum ngupload kan. Wah, Iya. pusing malah. Iya, belum mikirin Nah, itunya. kalau di ini kalau di radio bisa dong lo puter lagunya dulu tapi lo datang belakangan. Nggak bisa ya? Kalau weekend bisa. Kalau Iya, weekend. bisa ya? Kalau karena orang weekend radio tuh Tolong radionya Rengga, ternyata Rengga melakukan seperti itu selama ini. sering begitu berikutnya ya. Iya. Nggak, maksud gua kalau radio tuh harus banget disapa dulu. Iya, tetap Atau opening. Ya opening kan bisa tapping. Oh enggak, kita enggak hampir selalu tapping, karena tapping lagi ya kerjainnya susah lagi gitu, ribet lagi. Kalau misalnya weekend tuh kita pasti lebih sering gue muter lagu, karena siapa orang yang mau dengerin radio weekend gitu. Orang paling lebih sering dengerin lagu kan, mereka kemana-mana Ada gitu. yang gabut itu yang dengerin. Iya, Bingung kan mau ngapain, gue nggak Jomblo. Iya. Hibah.
Gua kalau misalnya gimana lagi ya? Enggak, gua enggak pernah telat alhamdulillah. Gua soalnya gini, kalau misalnya dalam satu industri pekerjaan, mohon maaf ya, ketika kita telat itu biasanya kita ngasih beban lain ke orang lain, tinggal sih lu. Iya, Apapun betul, itu gitu. Misalnya gue sama lu satu divisi nih, misalnya pekerjaan, misalnya gue harus ngerjain kerjaan lu nggak datang misalnya telat misalnya gitu ya, otomatis kan gue kan yang harus ngerjain gitu. Double kerjaan lu. Iya, jadi gue memang dari dulu manajemen waktu gue alhamdulillah sih dengan sangat baik. Gue kerja di mana tinggal di pedalaman juga alhamdulillah gitu. Tapi memang pas acara nikahan gue dia datang tepat waktu kan. Gue pengen. Nggak tepat waktu lah. Cepetan. Kalau tepat waktu 8:30 ya namanya. Nggak, dia datang maksudnya aman banget ya, sesuai itu nggak ngaret. Tapi ternyata selalu ada aja yang cerita penghulunya ngaret. Penghulunya ngaret ya, ada aja. Asli penghulu. Penghulu memang biasa berarti sih. penghulu tuh masuk ke yang 51%. Sedangkan penyiar radio, konten kreator sama dokter tuh 49% ya. Terus kalau misalnya nge-MC kan kita nggak bisa langsung tok datang loh nggak Oh sih? tapi kan kita harus husnuzon ya. Oh, iya, Mungkin benar. penghulunya sebetulnya ada nikahan Oh, tempat iya, lain. Memang Ah, iya, udah ada iya. jadwal, Memang gue minta jadwalnya. ngelip di situ. Iya. Kan kita nggak tahu ya dia di jalan ada apaan. Entah itu dia di jalan nyanyi kan kita nggak Iya, tahu kalau ya dia nggak. di jalan juga diajak kabul kan. Nenek-nenek nyebrang. Iya nyebrang apa gimana pemacet tuh si komo lewat ya Ya. zaman dulu kan kayak gitu. Nah kalau misalnya MC gue memang gue nggak bisa datang tok langsung MC tau gak sih lu, butuh preparation yang kuat, yang banyak gitu, terutama buat show juga gitu, entah itu kayak diem dulu, pemanasan apa muka gitu, kayak senam wajah kayak gitu, kalau misalnya buat acting ya, buat di drama atau buat apa gitu, jadi nggak yang tok langsung show gitu, nggak bisa lah, nggak bisa bangun mood. Pekerja seni nggak sih simpel itu. Iya, simpel itu, sulit, iya. sulit. Dan memang yang kemarin kalau kita ingat kita ngobrol sama Kang Dudung tuh, Iya, dia iya, bilang kan iya. waktu penting Iya, banget. dan kan. dia selalu spare 1 jam katanya. Betul Iya. gitu. Dan memang benar ya, spare 1 jam ya. Per 1 jam ya minimal. Tapi ini minimal 1 jam. kalau ternyata lu lagi ngaret. Hmm. Kalau lu ditanya di WA, lu udah di mana? Lu seringnya kirimnya jawaban apa? Gue berusaha selalu jawab yang nggak bohong. Serius lu? Tapi nggak jujur. Nggak. Tapi yang nggak jujur. Yang nggak bohong. Bukan namanya. Yang nggak bohong tapi nggak spesifik. White lies ya, berbohong tapi tidak. Gue nggak berbohong, gue bilang. Gue lakuin. Misalnya gimana? Misalnya gimana misalnya? Contoh kondisinya mau datang apa nih? Kita mau ini Iya, ya. kita mau take rehat akhir pekan. Gue telat. Nah, kita janji jam 10, lu jam 12 belum nongol. Jam 12 sebelum Gue nongol. kirim WA, lu di mana? Misalkan gue baru bangun, Nah. gue bakal bilang misalkan, sorry gue lagi mandi. Nah, tapi meskipun gue baru bangun, Oh. tapi gue langsung ngebasahin rambut. Oh iya, jadi oke, ketika oke. orang baca Kayak lagi mandi emang bener seakan- mandi. Kayak Iya. seakan sudah dilakukan dari tadi. Iya, iya, iya. Tapi baru. Eh, Jadi gue langsung gede-gede jadi gue Iya, iya, iya. Kalau lu? kalau gimana tadi pertanyaan lu Iya, balik kita mau take rehat akhir pekan. Ah, iya. Janjian jam 10. Jam 12 lu belum muncul. Sahid nge-WA lu. Ah, Reng iya. lu di mana? di jalan. Gak spesifik kan? Gak spesifik. Gue juga sama kayak dia. Gue juga sama kayak Jalan dia. menuju kamar mandi. Iya benar. Gue juga sama. Gue nggak bohong, tapi nggak spesifik gitu. Ya, Reng yang, di mana? yang paling parah gue adalah gue pernah titik kalau ini bukan yang buat urusan tag kita ya, urusan lain gue bilang di mana? Gua lagi sorry gue udah lagi manasin mobil. Gue tuh baru bangun gue lari buat manasin mobil doang. Tapi itu gue mandi dulu. Biar lu nggak dibilang bohong ya. Iya, gue bilang bohong. Terus itu gue mandi dulu. Iya. Gue bilang lagi udah nyalain mobil nih gue bilang gitu. Iya, tapi- benar gue nyalain mobil. Tapi Terus belum gua mau berangkat dan belum berjalan dan belum Iya. kepikiran buat jalan. Belum, iya. Kalau detailnya kan gitu. Gue sama kayak lu soalnya. Iya kan? Gue juga OTW. On Iya. the way, mau ngapain gak tahu dah. Oke banget ya, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Akhirnya kita punya podcast yang panjang sekali ya kita ya. Ayo sekali ya. Ini Menemani ada hari-hari 5 hal. kesepian lu nih. Yoi, ini ngerekap ada banyak banget nih ya. Yang pertama di nomor 5 tuh ada banyak gaya. Banyak Ya, gaya. omongannya gitu. tinggi. Omongannya tinggi. Logai lah kalau orang Sunda itu sebenarnya logai. LBY. LBY. Lo enggak logai itu loba gaya. Oh, Nah, iya. loge. Loga ya. Loge. Loga ya. Nomor 5, nomor 4. Nomor 4 tuh adalah hobinya tuh nyalain orang lain. Atau keadaan. Atau keadaan, iya. Atau pokoknya semua disalin sampai ke rasis. Betul. Terus nomor 3 juga hobi ngeluh. 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 Mana-mana Paling ngeluh, dekat ngeluh, itu. ngeluh. Dikit-dikit Iya. ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Nomor 3 adalah yang tadi kita lakukan dari tadi. Nomor Nomor dua. 2, nomor 2. Oh iya nomor 2, sorry. Gibah. Gibah.
Hate speech. Atau juga ngebahas-bahas konten negatif. Komen negatif. Iya, dan yang paling pertama nomor satu adalah ngaret alias telat. Ya, jadi ini adalah sifat orang-orang Indonesia yang semoga bisa dirubah lah image-nya dan juga masih mindset-nya. ada waktu 25 tahun sampai Indonesia 100 tahun sih. Iya, benar. Dan masih ada 75 tahun sampai Indonesia 150 tahun. Iya. Terus kenapa? Supaya biasa kan enak momennya kan. Buat ngebahas 100 tahun Indonesia nih gitu lah. Yang ngomong udah orang lain lagi generasi lagi. Siapa tahu kita panjang. Iya. Sip. Oke deh, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ciao.